Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan sampaikan. Sebelum saya menambahi lagi sesuatu yang lain. Ini teman-teman masih sedang berusaha untuk join ya. Sepertinya ini saya lihat Pak Julham ini masih berusaha untuk connecting audionya. Sepertinya agak bermasalah jaringannya nih. Mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi nggak apa-apa karena waktu kita sudah sesuai dengan schedule Pak ya. Mau nggak mau tetap harus kita mulai juga Pak. Karena kalau terlalu berlama-lama waktu kita banyak yang terbuang, sayang. Kita kesempatan sangat terbatas ya. Kita mencoba memaksimalkan waktu yang ada. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu, silakan ada yang mau disampaikan? Intinya saya berharap Bapak Ibu mencoba dulu ya. Mencoba dulu dan maksimalkan waktu yang ada untuk mencoba, Pak. Sampaikan keluh kesahnya di sini nanti ya. Karena kita hanya di Zoom saja kita maksimalkan waktunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dengan mungkin tambahan-tambahan materi yang baru masih terkait dengan cara menyetel tool ya Pak ya. Saya berikan informasi tambahan dari yang kemarin, mudah-mudahan nggak lupa. Ibu Ajri, Ibu Ajri, Ibu Ajri, Ibu Ajri, bisa nggak direkam nih Ibu Ajri? Ibu Ajri? Ya Pak Gun, lagi di jalan. Saya mau gini. Oh, lagi di jalan. Ya. Bentar lagi saya rekam ya Pak Gun. Udah ini saya rekam langsung dari sini, dari saya aja lah, saya rekam lah. Oh boleh Pak Gun. Karena nanti ada yang kelupaan pula kan. Ya saya lagi di jalan pakai handphone. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai share screen ya Bapak Ibu. Ini kita sudah 33 yang hadir. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa mengenali Bapak dan Ibu semua. Saya hanya menyapa secara umum saja Bapak dan Ibu ya. 34 sudah bergabung. Saya coba share screen Bapak dan Ibu ya. Izin ya. Saya share screen. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah settingan kita yang sudah kita lakukan kemarin Bapak dan Ibu. Ya, settingan yang sudah kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan masih ingat ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya kemarin ya. Kemarin itu Bapak dan Ibu saya buka lagi sedikit ya. Di offset settingnya Bapak dan Ibu. Di offset settingnya itu. Di worknya itu yang kita isikan kan kemarin di G58 dan G59. Dengan angka X dan Y seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian di offsetnya kemarin di tool nomor 1 minus 140, tool nomor 2 minus 163. Itu yang kemarin. Nilai ini Bapak dan Ibu dari mana kita peroleh kemarin di tool manajemen, di tool yang pertama Bapak dan Ibu, di tool yang pertama itu diameternya 20, panjangnya 120 mm. Kemudian tool yang nomor 5 itu diameternya 10, panjangnya 97 mm. Kemudian pengaturan benda kerja Bapak dan Ibu kemarin seperti ini ya, 100 kali 100 kali 40. Kemudian pengaturan pencekamannya seperti ini. Kemarin itu, nah begini kemarin, 20 mm ya, 20 mm. Kemudian ini di sebelah kanannya rapat. Jadi Bapak dan Ibu, sepanjang pengaturannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu, kita sebetulnya tidak perlu lagi melakukan perubahan-perubahan kalau titik nolnya tetap Bapak Ibu. Ya. Jadi pengaturan yang di data tool, pengaturan di toolnya, pengaturan di dan pengaturan di offsheet-nya Bapak dan Ibu, ya itu
akan tetap. Jadi kalau di mesinnya nanti kita tidak perlu harus lakukan terus Bapak Ibu. Kalau kita sudah lakukan setting sekali seperti ini, sepanjang posisi benda kerjanya sama, Bapak dan Ibu, sepanjang benda kerjanya sama, posisinya sama, maka tidak ada perubahan dalam hal setting, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang saya hanya ingin menunjukkan, ini kita manfaatkan Bapak dan Ibu, kita manfaatkan cara ini untuk melakukan perubahan-perubahan setting, Bapak dan Ibu. Mohon nanti mungkin bisa pelan-pelan ya Bapak dan Ibu ya, dicermati ya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu menggunakan tambahan materi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan ini Bapak Ibu. Di worknya ini, di atasnya G54 itu ada extension Bapak Ibu. Apa gunanya extension ini? Nah, kalau yang kita praktekkan kemarin Bapak dan Ibu, kita melakukan settingnya itu ada di benda kerja. Kalau saya pribadi, saya lebih suka settingnya nggak di benda kerja Bapak dan Ibu. Saya lebih suka settingnya itu di sisi ragumnya. Saya tidak melakukan setting itu di benda kerja, tapi di ragum. Nanti berapa tinggi benda kerja dari ragum, itu saja yang saya daftarkan. Jadi saya nggak perlu menyeting lagi benda kerja, gitu. Ini sebagai salah satu contoh saja Bapak Ibu. Saya ingin tetap, ya ini hanya contoh saja Bapak Ibu, hanya contoh saja Bapak Ibu. Tergantung nanti Bapak dan Ibu sebaiknya seperti apa. Saya ingin melakukan setting di ragum di salah satu pojoknya. Saran saya sebaiknya itu yang namanya setting di ragum itu harus di mulut ragum, mulut yang tetapnya Bapak Ibu ya, bukan mulut yang bergeraknya, mulut yang tetapnya. Ragum yang tidak bergeraknya itu sebagai settingannya. Ini kalau dalam gambar ini sebaiknya ya sini nih harusnya yang menjadi acuan kita. Tapi namanya contoh saya supaya nggak repot-repot, saya mencoba di sebelah saya coba di sebelah sini Bapak dan Ibu ya. Saya coba di sebelah sini Bapak Ibu, di pojokan ragum inilah yang saya jadikan sebagai titik nolnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak ingin melakukan penyetingan ulang seperti kemarin. Kan sudah ada datanya kemarin. Saya manfaatkan data yang ada di sana untuk menyeting yang baru Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau di mesin Bapak dan Ibu, tentunya kalau Bapak Ibu lakukan setting itu, botolnya kemarin diletakkan di atas ragumnya. Itu seperti itu tentunya. Nah, saya di sini nggak pakai lagi setting, saya hanya memanfaatkan angka-angka yang ada kemarin untuk melakukan setting yang baru Bapak Ibu. Baik, yang mana yang perlu dirubah? Kan itu pertanyaannya. Saya akan menempatkan lagi Bapak dan Ibu di tempat yang berbeda. Kalau kemarin kita di G58, G59, sekarang saya tempatkan di G57. Karena titik X dan Y-nya masih di titik yang sama. Ini kan kemarin di sini, di benda kerja ini. Sekarang saya ingin di pojokan ini, kan masih sama X sama Y-nya kan Bapak Ibu nggak berbeda. Tentunya nilainya sama Bapak Ibu dengan yang di G58 dengan G59. Saya ketikkan saja, minus 450 titik input. Di Y-nya sama juga, minus 265 titik input. Seperti itu saja. Z-nya sama Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang berbeda di mana? Saya pindah ke offset setting, pindah ke offset. Nah, coba perhatikan. Kemarin dengan dua tool yang ada, karena settingan kita ada di permukaan ini, di permukaan benda kerja ini Bapak dan Ibu, maka tool yang pertama kemarin, tool yang panjangnya 120 mm itu turun ke bawah sebesar 140 mm. Karena permukaan ini menjadi nolnya. Kalau sekarang permukaannya bukan lagi ini Bapak Ibu. Permukaannya kan sekarang ada di sini. Rata dengan ragum. Ya kan? Sekarang berapa nilai X-nya? Apa nilai Z-nya? Tentunya kalau tool kemarin sampai di sini saja sudah dia bergerak minus 140, maka dia supaya menyentuh bagian permukaan ini otomatis akan tambah lagi turun ke bawah. Tadi ingat, tadi kan 20 mili kemarin tuh kita buat.
Berarti akan turun ke bawah lagi 20 mm lagi. Berarti berapa, Binas? 160 input untuk tool yang pertama. Untuk tool yang kedua yang kita tempatkan di nomor 5, sama juga pastinya, pasti akan turun ke bawah lagi 20 mm untuk menyentuh bagian permukaan ini. Maka di sini menjadi minus 183. Sudah. Kita sudah melakukan setting Bapak dan Ibu, tapi tidak perlu melakukan lagi gerakan-gerakan yang seperti kemarin. Saya cukup hanya memanfaatkan angka-angka yang ada di setting sebelumnya. Sekarang kita uji coba Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita uji coba. Di mode MDI Pro. Sekali lagi kalau di mesin Bapak dan Ibu, saya sangat menyarankan nanti uji cobanya jangan langsung datang sebelah kerja Bapak Ibu ya, tetapi di sebelah kanannya, supaya kalau ada terjadi kesalahan tidak terjadi tabrakan. Tapi ini karena di simulator ya nggak apa-apa, saya berani saja karena kalaupun nabrak lah itu nggak apa-apa. Di mode MDI Bapak Ibu, kemudian di Pro, kemudian di MDI lagi di layar saya ketikkan G57 ya Bapak Ibu ya, karena saya tempatkan di G57 settingannya sekarang ini. G57, G90, G43. Ini tool berapa tadi ya? Tool 1 ya Bapak Ibu ya? Tool 1 ya, G43 berarti H1, kemudian G0. Saya langsung buat Z2 atau Z1 Bapak Ibu. Z1 titik EOB insert. G57, G90, G43, H1, G0, Z1. Saya circle start. Ternyata ada kesalahan Bapak Ibu, ternyata salah. Nah, ini menjadi temuan lagi nih. Ternyata ini tool 1 atau tool berapa ya? Coba saya panggil dulu di MDI, kemudian di Pro, kemudian di MDI, saya panggil lagi biar pastilah. M6 saya panggil T5 sekarang. T5 sekarang kita panggil. EOB insert circle start. Oh, ternyata ini T5 Bapak Ibu. Makanya salah. Ya, ini T5. Saya buat lagi programnya. Program MDI G57, G90, G43, H5 Bapak Ibu ya. H5, G0, Z1. EOB insert. Saya circle start. Nah, kan pas kan? 1 mm di atas ragum. Nah, sekarang saya ganti dengan tool yang pertama. Bener nggak? Jangan salah settingannya. Saya panggil tool pertama di mode MDI. Saya klik prop, kemudian MDI lagi. Saya buat M6 T1. EOB insert saya panggil. Nah, dengan cara yang sama saya uji coba. Program MDI. Saya ketikkan G57, G90, G43, H1, G0, Z1, titik. EOB insert. Saya cek ke start. Pas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apa gunanya saya menggunakan sistem seperti ini? Apa gunanya saya menggunakan ragum sebagai titik nolnya? Gunanya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya naikkan dulu ya. Saya naikkan dulu. Seandainya Bapak dan Ibu, nah kita sudah setting nolnya di ragum seperti ini sekarang ini. Sekarang saya Bapak dan Ibu mungkin suara yang berisik Bapak Ibu bisa di-mute-kan dulu ya. Kalau yang tidak ada suara berisik nggak apa-apa, nggak di-mute-kan. Bapak Ibu mohon mungkin bisa di-mute-kan yang ada suara berisik di sekelilingnya. Nggak ada hostnya ya? Nah, ini dah sekarang sudah. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah,
Ini misalnya Bapak Ibu, saya mencekam benda kerja itu, saya buat itu 10 mm di atas ragum Bapak Ibu. Misalnya, saya mencekamnya itu, saya buat 10 mm di atas ragum seperti ini. Nah, seperti ini jadinya dia. Nah, kan? 10 mm. Tapi ingat, settingan saya tadi di ragum Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak perlu lagi lakukan setting-setting. Saya cukup mengganti hanya di wok-nya saja, di PSO-nya saja. Di sini saya ganti. Saya ganti di offset setting, kemudian saya pilih di wok-nya. Saya cukup menggantinya hanya di ekstensi saja Bapak Ibu. Hanya di ekstensinya saja, di jet-nya saja. Jadi nilainya bukan 0, tetapi sesuai dengan tinggi benda kerja dari ragum. Misalnya saya buat sekarang 10 titik input. Kenapa 10? Karena posisi benda kerja saya jepit 10 mm di atas ragum. Gitu kira-kira. Sekarang saya uji coba, benar nggak? Jangan-jangan salah juga. Uji coba ya, di MDI, di prop, di MDI, saya ketikkan program. G57, G90, G43, H-nya lupa, hanya H1, kemudian H5. oh H5 ya? Sorry, H1 Pak. Hah? H1 ya? H1. Nah, tadi dari H1. setting. Iya, H1, G0, Z1. Ini kalau benar, ini tidak menabrak benda kerja ya Bapak Ibu ya. Kalau benar ya, harusnya tetap di atas benda kerja. Karena ini 10 mm ya. Kita geser. Saya secure start. Nah, benar kan? Nah, jadi saya cukup melakukan setting itu sekali di ragum. Kalau benda kerja berubah-ubah Bapak dan Ibu, tinggal mengganti extensionnya saja. Extensionnya di jet. Tapi ingat Bapak Ibu harus konsisten juga. Nolnya di mana? Saya lebih suka memang di pojok. Tapi ada juga mungkin yang di tengah, tergantung kebutuhan. Kalau benarnya lingkaran ya di tengah. Memang seperti itu, tergantung kebutuhan kita. Tapi ingat pengaturan ini kan saya nggak merubah X dan Y-nya. Karena kebetulan posisinya sama di pojok belah sini. Saya hanya fokus kepada nilai Z-nya. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu tambahan. Ya, tambahan. Ini namanya rekayasa, ya rekayasa. Jadi sebenarnya masih banyak lagi trik-trik yang lain yang bisa kita gunakan. Yang penting kita memahami konsepnya. Jadi tidak terlalu paku mati. Begini cara setting. Kalau kita membaca buku Bapak dan Ibu, memang selalu diarahkan ke satu metode. Padahal metode itu banyak. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ayo monggo, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Hanya tambahan tip saja gitu ya. Tip sederhana saja. Ayo silakan. Dan saya sangat berharap ini Bapak Ibu yang menampilkan di share screen-nya loh sebetulnya loh. Supaya kalau ada kendala-kendala itu kita ketahuan gitu loh. Lagi ngurus berkas. Silakan Bapak Ibu. Masa saya terus ngomong dari pagi sampai siang? Gantian dong, kan gitu ya kan? Silakan. Ayo. Silakan Pak Mulyadi. Ada mau disampaikan Pak Mulyadi? Karena diaktifkan mikrofonnya. Ada yang disampaikan silakan. Belum mencoba ya Pak ya? Memang harus mencoba dulu. Jadi kalau nggak mencoba, apa yang mau didiskusikan? Nggak bisa, gitu ya. Pagi Pak Gun. Ya. Saya mau bertanya Pak. Silakan Pak Tumanggor, silakan. Di sini di Google Classroom kita, yang saya lihat di satu penyetelan tool Pak. Iya. Di situ kan ada latihan menyetel tool. Jadi itu tugasnya apa kami kerjakan dikumpulkan atau bagaimana Pak? Apa kami cuma latihan doang gitu Pak, atau enggak dikumpulkan tugasnya? Nah, gini Pak, sebetulnya saya di sini sangat mengharapkan itu partisipasi kita sebenarnya. Jadi kita mengikuti kegiatan ini bukan
bukan hanya sebatas tugas sebetulnya. Saya berharap lebih dari itu. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu yang belum pernah mungkin atau masih pemula bisa Bapak dan Ibu. Saya akan sangat merasa senang sekali kalau bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah mungkin masih pemula dengan CNC itu jadi bisa melalui kegiatan-kegiatan itu yang paling utama bagi saya Bapak Ibu. Yang paling utama itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan masalah tugasnya dikumpul atau tidak. Jadi justru saya sangat senang ketika Bapak dan Ibu itu menyampaikan permasalahan terkait dengan tugasnya. Misalnya saya kok nggak bisa menyetingnya, saya kok gagal terus cara menyetingnya. Silakan disampaikan di forum ini. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi terus terang memang saya tidak akan memeriksa tugas Bapak dan Ibu. Karena waktunya juga sangat terbatas. Saya sangat berharap sekali apapun keluh kesah Bapak dan Ibu, semua kendala permasalahan itu tampilkan. Jangan malu-malu. Kalau saya nggak bisa, jangan malu-malu. Justru dengan saya nggak bisa, saya tampilkan di forum ini, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Nah itu Pak, mungkin Pak. Ya, jadi saya tidak menuntut harus dikumpulkan sebetulnya, itu dari hati saya. Tapi dalam hal administrasi Bapak dan Ibu sekalian, ya tetap saya minta juga. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kalau kita melakukan setting Bapak dan Ibu, apa yang menunjukkan bahwa saya telah melakukan setting? Kan gitu ya. Tentunya yang perlu saya tunjukkan adalah langkah yang saya lakukan. Tentunya perlu saya lampirkan itu screenshot dari posisi work-nya, screenshot dari posisi data tool-nya, screenshot dari posisi pencekaman benda kerjanya, screenshot dari posisi ukuran benda kerjanya, screenshot dari posisi dengan ukuran yang saya gunakan. Nah itu Pak, nanti di dalam penugasan seperti itu. Jadi lampirkan di bawahnya itu adalah screenshot dari yang mendukung bahwasanya Bapak telah melakukan setting. Itu secara administrasi Pak, seperti itu. Namun saya tidak berharap hanya itu Pak, saya berharap itu lebih daripada itu. Bapak dan Ibu memang betul-betul melakukannya dan betul-betul bisa. Jadi saya sangat berharap seperti itu. Itu mungkin Pak Tumanggor, tetap dikumpulkan, ya. Tapi coba makanya di situ sengaja tidak dibuat seperti apa bentuk contohnya penugasannya, yaitu tadi screenshot dari yang Bapak dan Ibu lakukan. Itu akan menunjukkan bahwasanya setting telah dilakukan. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Tugas tetap dikumpulkan di classroom ya Bapak dan Ibu ya. Tapi saya berharap lebih daripada itu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Jul, ada mungkin tambahan Pak Jul? Pak Dedi, ini saya belum apa semua ini, ada kemarin yang belum semuanya berkomentar. Pak Dedi Alim, Pak Perjasa, belum ada komentar? Baik, kalau belum ada komentar berarti saya lanjutkan lagi. Pokoknya waktu kita maksimalkan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau, Pak. Ya, Pak Perjasa. Ya, silakan Pak. Silakan. Tadi mana Pak Perjasa, ada yang mau ditanya? Enggak Pak, saya ngikuti saja dulu. Oh, baik Bapak Ibu. Baik, sebetulnya ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan setting tool master Bapak dan Ibu, tapi saya khawatir bagi Bapak Ibu yang masih memulai tambah bingung gitu loh. Maksud saya skip saja dulu, nanti di belakang saja kalau kita setuju. Saya supaya lanjut kepada programnya. Mana Bapak Ibu? Sepakat kalau kita lanjut kepada programnya? Sepakat ya? Baik. Sepakat. Baik, saya langsung buka Banajar saja yang ada di classroom Bapak Ibu ya. Saya buka Banajarnya.
Nah, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah ya? Sudah. Nah, setting kita sudah walaupun belum semuanya. Saya sekarang mengajak Bapak dan Ibu. Nanti langsung dapat. Sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melanjut kepada tahap yang kedua, ya Bapak dan Ibu, yaitu menyusun program secara manual Bapak dan Ibu. Kok repot-repot sih secara manual, kan ada Mastercam gitu ya. Nah, Iya. tujuannya Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita pun di Mastercam kita perlu nanti melakukan edit Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa melakukan edit kalau yang secara manualnya saja kita belum paham. Jadi kita harus tahu dulu yang manualnya, program sederhana secara manual, supaya kita bisa nanti lebih enak ketika di Mastercam nanti bisa melakukan pengeditan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dan di industri juga belum semuanya pakai Mastercam sebetulnya. Kemarin saya pernah di Eropa itu juga tidak semuanya pabrik CNC itu langsung menggunakan Mastercam, tetap ada juga yang memprogramnya secara manual Bapak dan Ibu. Untuk yang sederhana, mereka manual mengerjakannya. Tidak harus dengan Mastercam. Dan Mastercam-nya pun kadang-kadang Mastercam yang zaman bahola juga dipakai karena mahal Mastercam itu Bapak Ibu. Dan mereka tidak ada istilah yang tidak original, semuanya original. Jadi tetap pakai Mastercam yang versi zaman dulu juga. Gitu. Itu di lapangan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita punya yang lebih baik lagi, makin bagus lagi karena fiturnya lebih lengkap. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ya ini refresh saja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca juga di materi kita Bapak dan Ibu. Ini ada fungsi-fungsi atau kode-kode G sederhana yang mungkin paling sering digunakan Bapak dan Ibu. Tentunya banyak lagi kode-kode yang lain yang tidak ada di sini dan mungkin di internet ada Bapak Ibu ya, sama-sama kita cermati saja ya. Yang penting Bapak dan Ibu ini pertama, M03 atau M3 sama. Itu artinya memutar spindle searah jarum jam. Yang mana dikatakan dengan spindle searah jarum jam? Mungkin kalau kita lihat dari posisi atas Bapak dan Ibu, posisi atas, berarti berputarnya seperti ini, dari atas ya. Searah jarum jamnya dilihat dari atas. Itu M03. Kalau kebalikannya M04. Ini gunanya apa sih? Gunanya adalah tergantung dari mata potongnya. Makanya sebelum kita memulai pemrograman, perhatikan dengan benar. Tool yang kita gunakan itu arah mata potongnya arah kemana. Jangan pula nanti kebalik, itu mungkinnya. M05 adalah menghentikan putaran spindle. M06 untuk mengganti tool. Nah, kalau untuk yang single tool di sekolah kebanyakan GSK itu tidak menggunakan magazine, jadi hanya satu tool saja ya, berarti cukup tidak perlu pakai M06 ya. Berarti programnya saja yang dipisah-pisah mungkin ya. Tapi tetap data itu tetap berbeda-beda. Ini M08 itu menghidupkan cairan pendingin. M09 mematikan cairan pendingin. M30 penutup program. Ini mungkin yang paling sering digunakan ya. Kemudian untuk kode G Bapak Ibu. Yang paling sering digunakan itu adalah G00. Itu adalah untuk memposisikan pahat. Yang namanya memposisikan pahat berarti tidak terjadi penyayatan. Ini memposisikan di luar benda kerja tentunya. Formatnya itu G0 atau G00, X, Y, dan Z. Berarti diminta koordinat X, Y, dan Z. Dalam mesin Fanuc dan Mitsubishi, untuk titik koordinat, harap dalam pengetikannya, kalau secara manual, selalu diakhiri dengan tanda titik Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak dengan tanda titik, dia berubah menjadi mikrometer Bapak Ibu. Ya, dia menjadi mikrometer. Jadi saran saya, jangan lupa untuk mengetikkan tanda titik setelah koordinat X, Y, dan Z. Ingat, koordinat X, Y, dan Z dari mana? Dari titik 0 yang kita tetapkan sebelumnya. Ya, jadi kita sudah melakukan setting, 0-nya di titik tertentu, X, Y, dan Z mengacu pada titik itu. Saya di sini tidak mengajak ke cerita incremental, Bapak dan Ibu. Saya ceritanya absolut saja,
supaya mudah saja dipahami, artinya semua titik mengacu pada titik nol yang kita tetapkan sebelumnya. Kemudian G01 interpolasi lurus sama dengan G00, tambahnya di sini ada feedingnya Bapak Ibu ya. Ada feeding. Jadi ada koordinat, ada feedingnya. G02 interpolasi radius searah dengan jarum jam. Ini kita teorinya belajarnya masih pengerjaannya bidang X dan Y ya. Jadi kalau dikatakan searah dari jarum jam juga dilihat dari atas seperti ini. Itu dikatakan G02, kalau kebalikannya G03. Nah, ini pemrogramannya bisa dua macam. Koordinat X, Y, Z, kemudian radius dan feeding. Atau dengan yang kedua, X, Y, Z, I, K, dan F. Apa itu I dan K? Nanti saya jelaskan di belakang saja ya. Nanti ada penjelasan khususnya. Kemudian G17 itu bidang kerja XY. Biasanya kalau dari Mastercam itu muncul tuh biasanya G17. Tapi kalau kita kerjakan secara manual nggak begitu sih, nggak harus dituliskan. G18 bidang XZ, G19 bidang YZ. G20 satuan inci, G21 satuan metrik. Jadi kalau nanti di Mastercam biasanya akan muncul itu G21, berarti satuannya metrik. Hati-hati juga, tergantung dari Bapak dan Ibu ketika menginstal Mastercam-nya. Jangan-jangan ketika menginstal Mastercam-nya yang terinstall adalah inci. Kemudian G28, ini penting Bapak dan Ibu ya. G28 itu apa maksudnya? G28 itu adalah perintah untuk kembali ke titik referensi mesin Bapak Ibu. Perintah kembali ke titik referensi mesin, G28. Bapak Ibu mungkin yang pernah menggunakan mesin lama, mesin TU2A, TU3A itu kan Bapak Ibu pakai G92 gitu ya. Ada pakai G90, ada G91 ya. Mungkin ini sedikit berbeda. Untuk mesin yang ada di industri memang seperti ini. Dengan kode G itu G28. Nanti dalam perintahnya seperti ini Bapak Ibu. G28, X0, Y0, Z0. Artinya apa? Inilah posisi referensi mesin. Posisi ketika kita menghidupkan mesin, kita referensi yang bergerak ragumnya itu loh Bapak Ibu mejanya. Itulah posisi referensi mesin. Kemudian G40 itu adalah perintah untuk membatalkan tool kompensasi. G41 kompensasi arah kiri. Nanti akan kita jelaskan lebih detail ini. Kemudian G43 itu adalah pemanggilan data tool. Pemanggilan data toolnya Bapak Ibu ya. Bukan memanggil toolnya ya. Di sini M06 ada nggak? Ini kalau M06 itu mengganti tool atau memanggil toolnya. Kalau G43 itu memanggil data toolnya. Dalam formatnya seperti ini dia, G43, kemudian selalu ada pasangannya. G43 harus ada pasangannya dengan H. H itu adalah nomor data tool nomor berapa. Nah, berikutnya adalah pemilihan koordinat kerja penyimpanan data atau worksheet atau titik nol. Nah, ini yang kemarin saya contohkan, itu ternyata tidak hanya G54 dan G55, G54, G55, G56, G57, G58, G59. Fungsinya sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kemarin supaya nggak ragu, saya contohkan kan G57, G58, G59. Mencoba sesuatu yang lain yang tidak biasa Bapak Ibu gunakan. Formatnya langsung aja G54, G55 dituliskan di program. Kemudian siklus pengeboran dengan pemutusan total. Ini ada perintahnya G73. Formatnya itu akan minta posisi X-nya, Y-nya, Z-nya. Z-nya ini yang mana maksudnya adalah Z kedalamannya, titik akhirnya. Ya, dari proses pengeborannya. Ada P, ada Q, ada R. Nah, ini saya pun lupa-lupa ingat Bapak dan Ibu. Apa itu P, apa itu Q, apa itu R. Kalau setahu saya, ini P ini adalah pengaturan untuk, misalkan dia mengebor, kita mau pakai berhenti nggak di ujungnya, atau langsung sampai di ujung langsung ditarik. Kalau berhenti, berarti kita masukkan. Jadi P ini adalah pengaturan waktu untuk tinggal diam di dalam, supaya bersih. Misalnya 1 detik, 2 detik. Kita ketikkan saja P2. Q itu pemakanannya. Sekali makan mau berapa kali Bapak Ibu? Beberapa milimeter. Misalnya sekali makan 1 milimeter ya, berarti Q-nya 1. 1 milimeter, 1 milimeter, 1 milimeter. R itu adalah posisi kembali, retract. Kembali ke atas. Setelah mengebor, naik ke atas, mengebor, naik ke atas. Jadi berapa milimeter di atas titik nolnya. Itu loh R-nya. F itu adalah feeding-nya.
ya kecepatan pemakanannya. K itu mau berapa kali dia finishingnya, ya K itu untuk finishingnya mau berapa kali. Untuk yang lain hampir sama Bapak Ibu, ada G81, G82, G83. Nanti Bapak Ibu harus mencoba sendiri saja ya supaya ketemu. Nah, untuk pemrograman absolut gunakan G90, incremental G91. Nah, kita lebih cenderung kepada absolut, kecuali nanti untuk yang G28 pasangannya G91. Kemudian G98 adalah pemrograman feeding dalam satuan milimeter per menit. Walaupun defaultnya milling adalah milimeter per menit, supaya kita nggak salah, tetap kita tambahkan saja dalam program kita, Bapak dan Ibu ya. Ini mungkin program-program dasar yang tidak perlu dihafal, ya. Saya juga nggak hafal, Bapak dan Ibu, tapi kita lakukan saja. Nah, saya sekarang lanjutkan saja dengan contoh, Bapak Ibu. Saya dengan contoh. Ini terbacakah dari layar Bapak dan Ibu? Terbaca? Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Sekarang ini dalam contoh ini, setting yang saya lakukan itu di tengah Bapak Ibu. Ayo, kemarin saya cobakan kan di pojok. Kalau di tengah seperti apa ya? Gitu ya. Kalau di tengah seperti apa? Nah, baik. Ini settingnya di tengah, nolnya berada di tengah. Nah, program itu selalu terdiri dari 3 bagian Bapak dan Ibu. Ada awalan program, ada isi program, dan ada akhiran program Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu selalu. Ada awalan, ada isi, ada akhiran. Dan langkah-langkah program itu seperti instruksi kita. Misalnya kita kepada anak kita, ayo Raihan beli kau ke sana, ke kedai sana, ke Dewa UT sana, di sana beli kopi. Contohnya, itulah instruksinya. Setelah dari sana mampir ke tempat Wa Amel untuk mengambil pesanan baju yang kemarin dijadikan di tempat beliau. Setelah itu Anda pulang ke rumah. Nah, jadi instruksi-instruksi itulah yang dituliskan dalam bahasa program. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, ini contoh sederhana saja. Mohon maaf bagi yang sudah terbiasa Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa membantu saya. Ini ada benda kerja sederhana. Ini kalau dari pandangannya ini proyeksi Amerika Bapak Ibu ya. Ini ada benda segi 4 dengan ukuran 100 kali 100 yang di price tepinya selebar 5 mm dan sedalam 2 mm. Bagaimana membuat programnya? Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ada namanya awalan program Bapak dan Ibu. Ini awalan program. Ini format tidak harus seperti ini hanya contoh sederhana saja. Nah, diawali selalu dengan nomor program Bapak dan Ibu. Ini O ya, yang ini O, bukan 0 itu. Jadi O001 misalnya, berarti program nomor 1. Dan setiap baris atau setiap blok, namanya blok, itu diakhiri dengan titik koma. Itu wajib. Ya, wajib. Apakah di sini perlu nomor program lagi Bapak dan Ibu? Tidak wajib ada nomor program. Mungkin kalau yang di mesin yang lama ada N001, N002 di sini boleh nggak kita tambah? Boleh, tapi tidak wajib lagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu di sini saya memberikan informasi kepada mesin terkait dengan titik nolnya dulu. Titik nol atau home posisi atau referensi mesin. Nah, ini selalu berpasangan Bapak Ibu. Ini selalu berpasangan Bapak Ibu. Ya. G91, G0, G28, Z0. G28, X0, Y0. Tidak pernah X, Y, dan Z itu dituliskan dalam satu blok. Selalu dipisah dalam blok yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya Z duluan. Jadi kalaupun posisinya tidak di posisi 0 mesin, itu begitu diaktifkan program ini, Z-nya duluan yang ke posisi 0. Kemudian X dan Y. Jadi nggak sekaligus Z duluan, kemudian X dan Y. Itu ya. Pasangannya selalu G28 Z0. Di sini bawahnya G28 X0 Y0. Ada tambahnya di sini G91 G0. Itu wajib Bapak Ibu. Artinya informasi sekaligus untuk menggerakkan mesin ke posisi 0
mesin atau ke posisi referensi mesin. Makanya saya berikan tanda kotak. Kemudian ini alternatif Bapak Ibu ya, alternatif, tidak harus seperti ini. Saya berikan informasi kepada mesin yang mau dikerjakan menggunakan tool nomor 1. Tentunya pasangannya harus M06 Bapak Ibu ya. Ini boleh T01M06, boleh M06T1, boleh. Enggak apa-apa kebalik. Artinya kita memanggil tool nomor 1. Jadi seandainya tool nomor 1 masih ada di magazine, dengan kita perintah T01M06 maka akan dipanggil terpasang di spindle utama. Langkah berikutnya adalah informasi mengenai putaran. Kita sampaikan kepada mesin, kalau sudah terpasang toolnya, baru kita informasikan kepada mesin, putarannya adalah 2000, ini contoh Bapak Ibu ya. Putarannya 2000, M03S 2000. Jadi selalu berpasangan Bapak Ibu, M03 itu berpasangan dengan S. Ya, S satuannya RPM. Berikutnya, informasi yang tidak kalah penting adalah informasi titik nolnya. Ini sudah kita kasih toolnya, kita kasih putarannya, informasikan titik nolnya. G54, contohnya kita pakai G54 lah. Kalau program tadi kita pakai G57, ya kita pakai G57, jangan G54. Sesuaikan dengan yang kita settingkan. Ini selalu berpasangan, sebaiknya saran saya G90, G54, G0. Ini sekaligus ada gerakan. Ingat, di posisi ini masih posisi referensi mesin. Ya, sekarang ini sudah ada terjadi informasi perintah gerakan. Kemana ini bergerak? Tentunya ke X0, Y0, berarti di atas benda kerja ini. Tapi masih di atas, Bapak Ibu ya, masih di atas titik 0 ini. Dalam contoh ini titik 0 ini. Baru kita informasikan lagi tentang data toolnya. G43, H1, di sini langsung Z50. Kenapa nggak pakai G0, Bapak dan Ibu? Sepanjang masih ada perintah di atasnya, maka ini akan berlaku sampai di bawahnya. Ya, sepanjang ada perintah di atas G0, maka ini akan berlaku. Dan di sini langsung ke posisi Z50. Jadi masih di posisi X dan Y di sini, tapi 50 mm di atas titik ini. Dengan menggunakan data tool nomor 1. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya diperintahkan ke Z5. Artinya apa? Masih G0 ya. Ini walaupun nggak muncul, pengertiannya masih G0. Berarti turun ke bawah 5 mm di atas permukaan benda kerja. Karena itu nol yang kita buat. Berikutnya nih, X50, Y50. Masih G0 ini. X50, Y50. Di mana itu? Ingat ini nolnya. Berarti kalau 50X kemari, 50Y kemari. Berarti di sini, di pojokan ini. Ini dalam contoh ini, tool bergerak di pojokan ini. Pas di pojokan ujung atas nih, pojok kanan atas. X50, Y50. Kemudian, nah ini sudah masuk ke isi program Bapak Ibu ya. Ini sudah ke isi program. Baru G01 berarti perintah untuk gerakan lambat. Ini feeding 1500. Artinya 1500 mm per menit. Kemana bergerak? Ke bawah. Z-2. Ini dalam contoh langsung 2 mm sekaligus makan. Dalam contoh Bapak Ibu. Namun kalau nanti di prakteknya, saya hanya menyarankan maksimal itu setengah milimeter lah untuk proses pemakanan. Kalau di CNC ini sebaiknya feeding cepat, tetapi pemakanannya tipis. Ya, mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman ya silakan. Mungkin bisa memberikan tambahan. Berarti masih di posisi atas ini namun kedalamannya 2 mm. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, toolnya diameternya 10. Seperti ini ya, kalau saya gambarkan ini, diameternya 10 di sini. Ya kan? Maka langsung membuat bulatan di sini. Ya, bulatan di sini. Kemudian bergerak ke kiri, X50, gerak ke kiri, set, maka terjadi sayatan sebesar 5 mm kan? Kemudian bergerak Y negatif 50 ke bawah, ya kan? Kemudian X50 ke kanan, kemudian Y50 ke atas, maka selesailah. Inilah sebetulnya pergerakan itu, ya yang saya blok. Kalau sudah, berarti tool kembali kemari. Baru perintah berikutnya apa? Tool naikkan ke atas, G0, Z50.
Tulisan ke atas G0 Z50. Perintahkan untuk spindle berhenti. Baru kembalikan ke posisi referensi. Saran saya tidak harus X dan Y, cukup Z saja Bapak Ibu. G91, G0, G28, Z. Tutup akhir dengan M30. Nah, ini contoh program sederhana Bapak dan Ibu. Nanti saya minta di kesempatan ini Bapak dan Ibu langsung mencoba. Ya. Langsung diketikkan saja programnya. Nah, ini kan kita memberikan informasi itu di awal titik nol mesinnya. Ini ada efeknya Bapak dan Ibu. Katakan posisi tool sekarang saat ini begini. Maka setiap memulai pekerjaan, mesin akan kembali ke referensi. Set, baru bekerja. Selalu begitu. Saya memberikan saran lebih baik untuk yang berikutnya. Saya rubah seperti ini. Yang di atas itu enggak saya masukkan lagi. Referensi mesin enggak saya masukkan lagi. Tapi yang penting di ujung belakangnya. Tetap dipertahankan supaya setiap selesai program, tool selalu naik ke atas. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini contoh program yang sederhana. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Boleh nanya Pak? Ya, silakan. Silakan Pak. Waktu di awal program Pak, yang di atas, itu G91 dengan G90 itu di mana tuh Pak? Sama. Ya. Kalau dari keterangan program tadi kan G91 incremental yang ada perintah-perintah di atas tadi Pak. Iya. Kemudian di sini G90 absolute. Iya. Itu gimana pengertiannya tuh Pak? Baik. Jadi gini Pak, ini G91 ini selalu berpasangan hanya digunakan untuk ke posisi referensi mesin Pak. Selalu G91. Itu udah mutlak tuh Pak ya? Iya. Kalau kita ganti dengan G90, malah nanti error misalnya Pak. Nah, karena kita program kita G90 absolut, kita buat di sini lagi nih Pak, supaya mengamankan kita ketikkan G90. Supaya mengamankan. Jadi G91 ini dibatalkan dengan G90 ini kan. Tapi ingat, setiap kembali ke posisi referensi mesin selalu berpasangan dengan G91. Itu saja Pak. Oke, maksudnya referensi mesin ini misalnya apakah jenis mesinnya misalnya Panuk atau Mitsubishi gitu ya Pak ya? Iya, karena kalau mesin yang sekarang kan wajib ada referensi mesinnya Pak. Mau GSK, mau Siemens itu tetap ada posisi referensi mesin. Itu posisi nol mesinnya. Gitu. Jadi berarti beda-beda masing-masing mesin Pak ya? Kalau untuk Mitsubishi, ini program ini Pak bisa dipakai untuk Mitsubishi, bisa dipakai untuk GSK dan Panuk sama. Oh iya. Tapi kalau untuk Siemens, terus terang saya belum pernah pakai Siemens Pak. Nah ini di sini ada master yang biasa pakai Siemens. Saya nggak pernah pakai Siemens, jadi saya mungkin nggak berani berkomentar kalau Siemens. Saya hanya fokus kepada yang G-Code saja. Tapi yang tidak G-Code saya nggak bisa memberikan masukan ke Bapak. Saya belum belajar Pak. Saya harus belajar dulu. Saya baru mungkin, Pak. Saya baru tahu ini Pak. Baru tahu saya. Iya nggak apa-apa. Saya sangat senang kalau baru tahu tapi bisa Pak. Gitu. Saya sangat senang sekali seperti itu. Saya merasa ya hati saya merasa pleng. Jadi Jadi mengajar itu menjadi menyenangkan bagi saya kalau ketika yang saya ajari itu paham. Itu aja mungkin Pak. Jadi menjadi kesenangan tersendiri bagi saya. Itu mungkin Pak Edi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Silakan Pak. Nah. Halo Pak Gun, tanya Ya, Pak Gun. Silakan Pak. Saya Salman dari SMK 2 Payakumbuh Pak Gun. Silakan Pak Salman Al-Ghifari ya. Silakan Pak. Ya, gimana kalau ini M05 itu kita gabungkan dengan Zero Machine Pak Gun di akhir program Pak Gun. Bisa nggak Pak Gun? M05. Ya, kasih Kalau Pak Gun. ya baik, terima kasih Pak. Ya, kalau saya menyarankan M05 itu dipisahkan Pak dengan Zero Machine. Jadi Zero Machine itu khusus, jangan digabung dengan yang lain-lainnya. Dan ini Pak, kalaupun dihilangkan, nggak apa-apa Pak, dihapus. Dihapus juga nggak ada masalah sebetulnya. Kenapa?
Karena begitu kembali ke posisi atas, kembali ke posisi zero mesin, M30. Kan berhenti juga. Dengan berhenti ini kan berhenti semuanya sebenarnya Pak. Jadi M05 ini nggak dipakai pun nggak apa-apa sebetulnya. M05 itu dihapus, nggak apa-apa juga. Gitu Pak, mungkin Pak. Nah, memang supaya lebih enak Pak, kita praktekkan Pak. Ya, kita praktekkan. Nah, saya berikan contoh praktek satu Pak ya. Nanti saya minta Bapak Ibu masing-masing mempraktekannya langsung sekaligus menyetingnya. Ya Pak ya? Bisa Pak? Gitu ya. Saya stop share-nya. Saya akan langsung mempraktekannya, Pak. Saya langsung praktekkan. Tentunya di mesin panuk tadi. Nah, ini. Ingat, Pak. Tadi settingannya kan saya buat di mana, Pak? Di pojokan sini ya, Pak ya. Saya settingannya di pojokan sini. Sementara di dalam benda kerja kita settingannya di tengah. Di tengah. Kita boleh melakukan setting ulang atau boleh juga dengan memanfaatkan angka-angka yang ada di layar, Pak. Kita pilih yang mana? Mau setting ulang atau memanfaatkan angka-angka yang ada di layar? Setting ulang, Pak. Setting ulang, baik. Setting ulang ya. Iya, Pak. Baik. Kita lakukan setting ulang. Di dalam. Setting ulang ya. Saya panggil tool yang diameter 10, tool diameter 5 tadi kalau nggak salah ya, tool nomor 5. Saya panggil di MDI, saya panggil prop, saya MDI lagi, saya panggil M6 T5. EOB insert circle start. Ini T5. Settingnya pakai alat bantu atau langsung benda kerja, Pak? Gimana Pak? Bisa bangun Pak? Langsung? Bisa. Langsung benda kerja aja Pak Gun. Langsung benda kerja. Mungkin ada teman-teman yang nggak punya alat bantunya, saya langsung dengan benda kerja. Nah, kalau dengan benda kerja, berarti harus dalam keadaan berputar ya Bapak Ibu ya? Iya. Harus dalam keadaan berputar. Ingat ini toolnya diameternya 10 ya Bapak Ibu ya. Saya harus buat program lagi, MDI, di prop, kemudian di MDI, saya harus berperintah Pak, M3, S, mungkin saya buat 500 saja. 500, EOB insert, circle start Pak. Supaya berputar ya, ini saya kurangi suaranya. Nah, seperti ini. Saya lakukan penyentuhan Pak. Ini harus saya pindahkan ke mode manual. Saya lakukan penyentuhan. Saya gerakkan secara perlahan ya Pak ya. Nah kalau ini tidak bisa ngulang-ulang seperti kemarin Pak, karena langsung dengan benda kerja. Jadi harus hati-hati, ketelitian tergantung kita Bapak Ibu. Ya, ketelitian tergantung kita. Semakin kita teliti, maka semakin baik. Saya klik pause, biar kelihatan. Saya klik all, semua kelihatan sumbunya. Sampai kena sedikit ya Pak ya. Kalau di lapangan harus betul-betul teliti, ini hanya simulasi, mungkin saya nggak begitu teliti. Yang penting terjadi penyayatan Pak ya. Oke Pak, ini kita anggap udah kena Pak ya. Ya. Terjadi penyayatan. Kita naikkan dulu ke sumbu jet di atas. Nah,
Ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ingat, toolnya ini diameter 10 Bapak Ibu. Ya. Saya ingin di tengah ini pergerakannya. Jadi supaya ini bergerak ke tengah, kalau dari posisi ini ke kanan berapa mili lagi Bapak Ibu sekalian? Supaya di tengah. Ini lebarnya 100 tadi. Supaya ini bergerak ke tengah, berapa mili lagi harus digeser? 50. Bapak Ibu. 55. 55 ya. 55 ya. Oh, Baik, iya. ini supaya saya nggak lupa, saya klik dulu X, saya klik origin. Ini berkedip-kedip origin. Nah, kan 0 dia di sini. Baru saya gerakkan ke sumbu X sampai dengan angka 55. Nah, inilah posisi tengah untuk sumbu X-nya. Mudah-mudahan nggak salah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak salah. Nah, kita ingin mendaftarkan ini Bapak Ibu 399,885. Inilah yang harus kita daftarkan di program, di data tool, di work-nya, di PSO-nya Bapak Ibu. 399,885. Kita daftarkan saja ya di offset. Saya daftarkan di G54 saja Bapak Ibu ya. Iya, iya. Ya, G54 ya. 4. Saya ketikkan di sini X0. Klik measure. Otomatis yang tadi pindah Bapak Ibu ya. Min 399,885. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk sumbu Y-nya. Dengan cara yang sama. Ini tergantung ketelitian dari Bapak dan Ibu ya. Saya di sini mungkin tidak begitu teliti. Hanya ingin menunjukkan caranya saja. Kayak Ini. bitstream kayaknya ada dhuwur. Saya ABS gitu. Oke, ini misalnya kena Bapak Ibu ya. ABS. Ini misalnya sudah kena. Masih dengan cara yang sama, saya naikkan ke atas dulu. Baik, sama. Berapa harus saya geser ke tengah Bapak Ibu? 30. Ya, 55 ya. 50 ditambah dengan jari-jari toolnya, makanya 55. Saya pindah ke posisi, masih dengan cara yang sama, saya ketikkan Y-nya Bapak Ibu. Y, berkedip dia Y, saya klik origin. Baru saya geser. Y positif sampai dengan angka 55. Tinggal lah. Ya, di sini saya masukkan nilai Y-nya ini, min 214,906 di data untuk titik nol kita. Caranya offset setting. Kita ketikkan di sini Y0 measure. Y0 titik measure. Otomatis akan pindah. Nah, kita sudah selesai melakukan setting untuk sumbu X dan sumbu Y. Bapak Ibu ya, saya klik off. Nah, untuk sumbu Z, kan kita sudah setting. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu ya. Iya. Sumbu Z kita nggak perlu lagi menyeting lagi Bapak Ibu. Ya, sudah kita setting sebelumnya. Dan saya gunakan extension di sini. Karena 10 mm benda kerja dijepit di atas. Baik, sekarang saya naikkan ke atas. Z-nya. Sekarang saya masukkan programnya Bapak dan Ibu. Ya, sekarang saya masukkan programnya. Nah, ini mungkin di dalam materi tidak ada Bapak dan Ibu. Ya, di dalam materi tidak ada dalam materi kita. Jadi ini mungkin direkam mudah-mudahan supaya bisa kita ingat bareng-bareng. Baik, sekarang saya memulai untuk mengetikkan programnya. Mohon dibantu saya Bapak Ibu. Saya nggak bisa membaca yang di apa tadi, yang di panuk, apa yang di PDF. Mungkin bisa dibantu saya ya. Saya pindahkan ke mode ini Bapak Ibu. Ke mode edit. Mode edit ya, di sini terus edit. Ya, untuk memasukkan program
kita pindah ke mode edit, kemudian kita klik prog. Nah, sekarang coba saya juga lupa ingat gitu ya. Ini apa saja sih yang ada di sini? Ini kalau kita klik tombol ini program ini yang ada prog. Kalau kita klik dir, Bapak Ibu, ini dir artinya directory. Berarti program nomor program yang sudah ada di sistem Bapak Ibu di laptop saya. 01, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 34, 2000, 900, 95. Ini yang sudah ada di program saya. Jadi kalau saya ingin membuat yang lain, saya harus menuliskan nomor program selain dari nomor ini. Yang ini kalau program seperti ini, kalau saya klik dir seperti ini ya, nanti di mesin seperti itu juga Bapak Ibu. Yang belum ada di sini nomor berapa? Nomor 20 misalnya ya. Nomor 20. Saya klik program. Saya ketikkan di sini Bapak Ibu seperti ini. Saya ketikkan O, ini O itu artinya nomor program Bapak Ibu ya. Ini untuk membuat program baru ya. Saya klik O. 20. O020 boleh atau O20 juga boleh. Kemudian saya klik insert Bapak Ibu. Nah, ya. O20 insert. Kemudian EOB insert. Nah, O20 atau O berapa insert, baru EOB insert. Baru saya ketikkan programnya Bapak dan Ibu. Programnya kita pakai ya program yang pertama ya. Apa? Mohon dibantu saya. G91. G91. Terus G0, G0, G28, G28, Z0, X0. Z0. Z atau X? Z dulu ya. Z0, Z0, IOB, EOB. Insert. Baru G0-nya ketinggalan, Pak. G0-nya. Ini kalau ketinggalan gini caranya. Di sini. Nah, di sini habis G91 ketikkan G0 input insert ya, Pak ya. Insert. Nah, gitu caranya ya. Ini saya pindah lagi ke sebelah kanannya ini, dari pojok kanan gini, di ujung kanan saya ketikkan lagi G28 X0 titik G0 titik EOB. Berikutnya apa lagi? T0, T01 T01 M06, M06 EOB. Terus M03 S2000 EOB insert. Terus G90 G54 G04 ini G-nya ini sesuaikan dengan settingan kita Pak ya. Kalau kita pakai G54, kita pakai G54 ya Pak ya. G90, G54 terus G0 G0 terus 0, X0 X0 titik, jangan lupa titiknya Pak ya. Y0 titik. Udah habis kan EOB insert. Apalagi G43 H1. Nah, ini kita kan toolnya nggak di H1 nih. Iya. Berarti tool berapa? Tool 5 kan, Pak? Berarti H5. Gitu. H5 Pak ya? Ya, G43 H5 terus Z50. Z50. Sorry, cancel. Z50 titik EOB insert. Berarti tadi ini salah, Pak. Ini bukan T1. T5 T5 Pak ya? Iya. Ya, cara menggantinya begini. T05 alter, Pak. Alter. Nah, ini menggantikan yang sudah ada. Oh, kalau insert tadi menambah Pak ya? Iya, menambah. Kalau alter mengganti. Nah, apalagi Pak? Apalagi? Z5 mendekati. G0 Pak ya? Z5 titik. Oh, langsung aja. Z5 titik EOB insert. Terus? X50 X50 Y50. X50 titik Y50 titik EOB insert. Terus? G01 F1500 feeding 1500 EOB insert. Terus
Z-2 untuk kedalaman lagi. Z negatif 2 titik EOB insert, terus X min 50 Min 50. X min 50 titik Y min 50 EOB. EOB. langsung EOB ya. EOB. Iya, EOB insert Baru Y. Y min Iya. 50 titik EOB insert, kemudian X X50 X50 titik titik EOB EOB insert, kemudian Y50 Y50 titik EOB insert titik EOB insert, terus G0 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 Z50 Z50 titik EOB EOB insert, terus M05 M05 terus EOB ya, EOB ya, EOB ya insert G91 G91 G0 G0 G28. G28 G28 Referensi. Z0 EOB titik EOB insert, baru M30 ya, M30. M30 EOB Insert. insert. Nah, berarti ini sudah selesai programnya Bapak Ibu ya. Sekarang kita eksekusi Bapak Ibu. Nah, sebelum dieksekusi mungkin ada sedikit pengaturan ya. Coba saya cek di display. Ada pengaturannya kemarin supaya nggak ini di machine operation Pak, di change parameter supaya gerakannya nggak begitu cepat Pak. Di programmingnya saya lupa, speed settingnya ini saya lambati semua Pak. Di speed settingnya, grafiknya saya lambati, operation tab saya lambati, ini semua saya lambati semuanya supaya gerakannya lambat Pak. Change operation Kenapa pakai laptop? gitu. Ini saya klik OK. Baik Pak ya, sekarang kita uji coba. Jangan-jangan salah programnya ya Pak ya, jangan-jangan programnya salah. Baik, saya mulai saja. Ini mode edit Pak ya. Saya pindahkan ke mode memori Pak. Ini atau mode auto. Saya klik memori seperti ini. Kalau sudah, baru ini boleh saya reset dulu supaya naik ke atas programnya. Mana tahu dia dari tengah, saya reset. Baru saya klik circle start Pak. Nah, coba perhatikan Pak, gerakan pertama lucu kan Pak? Saya ulang lagi ya, ini kan simulasi benar kerja kita banyak Pak, nggak usah khawatir. Saya buat yang baru lagi benar kerjanya, stock size-nya saya okekan lagi. Nah, benarnya utuh lagi. Coba perhatikan Pak gerakannya Pak, perhatikan gerakannya. Saya circle start lagi. Ayo, silakan. Ada yang komentar nggak dengan gerakannya? Kenapa gerakannya seperti itu? Ayo, silakan. Monggo Pak, komentarnya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu gerakannya? Ulang lagi Pak. Ulang lagi. Pak, masih belum jelas ya ternyata ya. Baik, saya ulangi lagi. Saya circle start. Ya. Gerakan pertama, meja bergerak ke arah kiri dulu. Benar ya? Kenapa itu terjadi? Bapak Ibu, kenapa? Ya ke nol mesin dulu Pak. Ya, karena dalam program kita atur di sini kan, kita buat ke nol mesin dulu. Inilah yang saya mengatakan itu tidak efektif Bapak dan Ibu. Ya, tidak efektif sebetulnya. Makanya saya memberikan rekomendasi untuk program yang kedua. Ini bisa saya hapus nggak? Bisa. Saya kembali ke mode edit. Ini saya hapus saja Bapak Ibu. Ini boleh saya klik can. Ini saya, nggak bisa saya klik delete Bapak Ibu ya. Delete. Saya hapus saja di atas ini. Delete, 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 delete. Delete, delete. Pas ya, delete. Ini ya, langsung P05 M06. Coba perhatikan bedanya apa ya.
Saya klik mode memori, saya klik Yang di reset. bawahnya nggak dihapus. Apanya? Yang G91 di bawah. Enggak saya hapus. Ini stock size. Bedanya apa ya? Perhatikan gerakannya ya. Ya. Nah, kelihatan bedanya Bapak Ibu? Ya, enggak ke tengah deh. Enggak perlu jalan ke pinggir dulu, ya kan? Itu bedanya ya. Ini saya ganti lagi Bapak Ibu sekalian. Saya ganti lagi. Yang ini, yang paling bawah ini saya tambah lagi Bapak Ibu. Cara menambah itu begini caranya. Ini saya letakkan di sebelah kanan. Gini. Saya tambah lagi G28. Ya kan? G28, G0, X0, titik, Y0, titik, EOB, insert. Saya tambah satu blok lagi. Ya kan? Ada tambahan apa Bu ya? Tadi hanya Z, sekarang saya ganti dengan X tambah aja, saya tambahin lagi. Saya pindah mode memori, saya reset. Kita perhatikan perubahan gerakannya. Nih, saya nolkan lagi. Saya start. Nah, bedanya apa? Dia langsung kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol mesin, baik ya. untuk sumbu Z maupun sumbu X dan sumbu Y. Iya. Jadi bisa kita modifikasi sesuai dengan maunya kita, Bapak dan Ibu. Apakah Bapak Ibu pingin bendanya di pojok seperti ini atau di tengah? Kalau tetap di tengah, ya nggak perlu Bapak dan Ibu. Coba saya ganti lagi ya, boleh ya? Kita boleh bermain-main dengan simulator ini Bapak Ibu. Saya ganti itu ini, saya X-nya nggak perlu, cukup Y-nya saja. Ya, cukup Y-nya saja yang saya rubah. Memori, reset. Saya start lagi ya. Size NWCS, saya start. Nah, beda kan gerakannya? Kemana? Yeah. X-nya nggak berubah, hanya Y-nya. Mungkin tujuan kita supaya kita mudah melepaskan benda kerja. Gitu. Sudah mulai terbayang Bapak Ibu ya? Iya. Ya, baik. Sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaannya? Nah, saya sangat berharap Bapak dan Ibu langsung melakukannya sekarang. Mempraktekannya sekarang. Jadi kalau ada kendala ketahuan. Sekaligus setting, sekaligus silakan sambil membaca materinya yang sudah ada, ya kan? Mencoba memahami, mempraktekkan. Kalau ada kendala, silakan kita diskusikan di forum ini. Itu mungkin ya Bapak Ibu lebih baik ya. Makanya nggak bisa pakai handphone Bapak Ibu sekarang ini, harus pakai laptop langsung dan langsung praktek. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, sekarang silakan Bapak dan Ibu lakukan setting, lakukan praktek minimal seperti yang ada di dalam ban ajar. Nggak usah dulu ke latihannya. Nanti latihannya lain lagi nanti. Jadi step by step dulu. Silakan lakukan sambil memahami apa yang ada di dalam ban ajar. Yang nggak paham silakan disampaikan di forum ini. Silakan Bapak Ibu. Mas Gun. Ya. Untuk filenya ini di mana tersimpan? File program. File program yang barusan tadi kita ini ya? Ya. Kalau di saya Pak Jul, kadang-kadang hilang Pak Jul. Hilang di saya. Enggak, maksudnya kalau kita buat di apa kan tinggal kita copy aja ke dalam filenya itu kan. Oh, kalau kita buat di dalam apa ya? Dalam notepad gitu ya? Ya, gitu maksudnya. Jadi nggak pakai kita ketik-ketik lagi di situ kan. Oh iya. Apalagi kalau panjang kan. Baik. Bisa, bener Pak. Jadi gini, jadi prinsipnya ini kalau mau kita lebih mudah, sama seperti hasil dari Mastercam. Mastercam itu kan bentuk programnya adalah bentuk notepad.
Notepad itu File ya. iya bentuk file. Nanti kalau mau cara seperti itu tinggal dari sini Bapak Ibu ya. Ini usul yang baik juga ini. Kalau mau cara yang disampaikan Pak Jul tadi, di mode edit ya seperti ini. Kemudian di sini ada file. Di sini nanti kita klik open Bapak Ibu ya. Klik open. Nah, sorry ini ganggu dulu ya. Jadi klik file, kemudian klik open. Nah, di mana di file itu disimpan, yang bentuk notepad tadi Bapak Ibu, nanti langsung dibuka, langsung masuk ke layar ini. Nanti kalau dari Mastercam seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekarang juga bisa mengetikkannya di notepad, Bapak Ibu ya. Seperti itu juga, gitu. Nah, namun dalam tahap awal, saya sangat menyarankan supaya terbiasa juga dengan tombol-tombol yang ada di mesin, tidak ada salahnya mengetikkan secara manual dulu, seperti itu. Tapi kalau untuk dalam hal untuk supaya kita punya pertinggal, ya tidak ada salahnya kita ketikkan di notepad. Baru kita buka di secara file open, kita buka di SwanShop-nya. Itu mungkin Pak Jul, atau ada tambahan lagi Pak Jul? Mungkin ada cara yang lain, silakan. Berbagi kita Pak Jul ke teman-teman kita. Ya. Pak Jul kok pakai punya bucut? Kenapa dengan punya Pak Jul sendiri? Bermasalah? Punya saya di belakang tuh. Gitu pula ya. Saya pikir ada problem. Pak Gun, Ya, mau nanya nih Pak Gun. silakan Pak. Saya sudah ada mencoba setting tool, tapi pas saya start, nggak mau jalan dia pakai yang saya setting tuh. Timbul di layar tuh perintah sumbu X-nya masih aktif katanya. Coba silakan di share Kak, share Pak, share screen Bapak. Gimana Pak? Silakan di share screen Pak. Oh saya coba ya tadi malam Pak, tak mau dia. Oh ya harus. Berulang-ulang. Ya ada Bapak coba dulu, Bapak buka. Nanti ada kendala, tampilkan di sini. Jadi biar kita ketemu. Kalau hanya saya juga bingung hanya mendengar cerita tidak melihat realnya, gitu Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain saya belum mencoba Pak sekarang. Lakukan sampai ketemu dengan problem. Sampaikan di forum ini. Ini teman-teman siap membantu. Saya pikir semua teman-teman yang lebih paham siap membantu kita. Saya berharap semuanya kita bisa Pak. Jadi ada manfaat yang kita peroleh dari kegiatan kita ini. Bukan hanya sekedar diklat ecek-ecek, tapi memang ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari sini. Oke Pak, silakan Pak, langsung dipraktekkan ya Pak ya. Saya tetap memantau dari sini Pak. Ada kendala, silakan langsung ditampilkan di share screen-nya. Ayo silakan. Pak Gunawan. Ya Pak. Laptop saya belum bisa Pak diinstal itu, soalnya ada trouble masih laptop saya. Ini masih diupayakan diperbaiki nih. Jadi saya mau nyimak aja dulu ini Pak. Nggak bisa langsung praktekkan ini Pak. Oh ya, nggak gini maksud saya sambil install aja Pak. Kalau saya langsung terus menyampaikan sesuatu, khawatirnya teman-teman nggak sempat mempraktekannya. Jadi nggak dapat juaranya Pak. Jadi saya juga tetap menunggu Pak dari teman-teman yang ada problem. Itu Pak ya Pak ya. Iya Pak. Nah, ya silakan Bapak Ibu mencoba. Saya tetap memantau dari sini ya.
Pak Gun. Ya, silakan. Kalau menghilangkan alarm yang ada di layar gimana Pak Gun? Klik reset. Pak, waalaikumsalam. Klik reset, Pak. Reset. Reset, Pak ya? Ya. Enggak mau dia, Pak. Coba ditampilkan di share screen, Pak, Bapak. Ke mari biar kita lihat apa masalahnya. Salahnya kayaknya set workpiece-nya salah setting kayak ini. Coba ini punya Bapak Arpel, bukan yang tampil? Iya, betul, Pak. Apa masalahnya, Pak? Coba. Ada alarm kayaknya di Emergensinya belum Bapak hidupkan, Pak? Emergensinya, Pak? Emergensinya, Pak? Tombol Diklik, merah. tombol merah itu, Pak, yang bulat merah itu, Pak, diklik dulu, Pak. Emergensi, Pak. Tombol merah sebelah kiri, Pak. Yang bulat tuh, Pak. Yang ini kan, Pak? Yang bulat, Pak. Mana, Pak? Yang bulat kuning itu loh, Pak. Udah, Pak. Kiri. Kiri, Pak. Ah, coba, Pak. Kiri. Mouse-nya kayaknya agak liar ya. Juga. Merah bulat, pinggirnya kuning itu loh, Tombol Pak. emergensi, Pak. Emergensi. Ya, udah nih, Pak. Belum, itu masih aktif, Pak, emergensi, Bapak. Ini. Tuh, Pak. Masih aktif emergensi, Bapak. Emergensi, Pak. Mouse-nya klik tombol emergensinya, Pak. Udah, Pak. Coba klik lagi, coba. Coba, mouse Bapak masih di layar, tak kemana-mana mouse-nya itu masih. Mana mouse-nya? Nggak kelihatan. Ini, Pak. Saya klik dulu, Pak. Nah, nggak mau deh, Pak. Kayaknya Bukan ini itu, ya. Pak. Emergensi, Pak. Tombol emergensi yang warna merah, Pak. Bawah lagi, bawah. Pelan-pelan. Bawah. Geser ke bawah, Pak. Mouse Bapak lu, Pak. Mouse-nya geser ke bawah. Lagi bawah lagi. Bawah lagi. Aduh. Screen-nya punya Pak Surajio. Lingkaran Pak Arpel. Oh, ini punya Pak Surajio yang... Iya, screen-nya punya Pak Surajio, Pak Gun. Ini Pak Surajio ada yang mau ditampilkan ke kita, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Pak Surajio? Pak Surajio? Pak Surajio? Mungkin bisa di stop screen dulu. Pak Surajio? Ini Pak Surajio share screen tapi nggak ada ini. Pak. Setelah emergensinya di apa? Nah, ini punya Pak Surajio yang tampil, Pak. Jadi saya nggak bisa lihat punya Bapak. Pak Surajio, mohon. Pak Surajio. Aduh. Pak Zulham. Pak Surajio. Ada Japri dulu, Pak Surajio. Pak Surajio. Iya, Bapak. Mohon di stop dulu screen Bapak, Pak. Enggak keluar. Mohon di stop dulu share screen-nya.
Ya, nah silakan tadi Pak Arpel tadi yang punya masalah. Coba Pak share Di screen. ruang komite, Pak. Iya, share screen Pak. Pak Arpel, silakan. Ya Bapak, ini Surajio Pak. Iya, iya. Silakan yang ada problem di share saja screen-nya Pak. Iya Pak, yang Surajio tadi Pak. Oh iya, ada problem Pak tadi Pak? Iya, saya kebetulan kalau boleh cerita ini, kebetulan kemarin juga sudah japri dengan Bapak pagi tadi kalau tidak salah. Ya, pengalaman ini minim sekali ini Pak. Jadi dari tadi sebenarnya saya menyimak ini. Oh ya udah gini aja Pak. Bapak sambil cermati video tutorial yang ada di Classroom. Ya. Bapak tutorial itu Bapak cermati langkah-langkahnya, Bapak ikuti langsung sekarang. Itu aja. Ya, tadi saya coba, cuman mulainya dari mana tuh masih bingung juga saya. Coba Bapak cermati tutorialnya dari awal Pak. Di situ saya pikir sudah jelas. Ya. Bapak coba cermati lagi dari awal ya. Langkahnya ikuti Pak. step Kita by coba, step Pak, seperti yang ada di tutorial ya Pak ya. Oke, siap Pak, siap. Kita cobakan. Iya, silakan Pak Terima kasih, Arpel. Bapak. Ditampilkan tadi ada problem tadi Pak. Ini Pak. Iya. Ntar lagi loading Pak. Oh, Nah, silakan. ini Pak. Benar, karena saya setting ini tinggi tadi Pak. Kenapa begitu Pak? Model pencekaman benda kerjanya memang mau seperti itu kah? Enggak, saya apa tadi Pak? Salah workpiece-nya salah setting, harusnya kan 100 kali 150 gitu ya Pak ya kan? Iya. Ukurannya gitu. Ya tinggal dirubah aja Pak. Ini udah udah. Oh, itu dicopot dulu Pak alatnya Pak. Ini Pak ya? Alatnya copot dulu alatnya. Mesin operation Pak. Mesin operation. Oh nggak bisa ya. Bapak udah lakukan referensi tadi belum? Tadi sedang coba-coba apa Pak? Baru mau ngangkat. Tadi bendanya kan sedikit ke atas. Enggak, maksud saya prosedur mesin ini wajib diikuti Pak, yang namanya mereferensi mesin udah dilakukan belum tadi? Belum. Ya nggak bisa Pak. Jadi ini mesin CNC wajib prosedurnya seperti itu. Lakukan referensi mesin, kemudian hidupkan spindle Pak. Nah baik, sekarang Bapak tekan dulu emergency dulu Pak supaya udah mati ya, klik dulu Pak emergensinya. Udah. Bapak sekarang ke mode apa dulu? Mode manual dulu. Mode manual dulu. Yang sebelah kanan lagi Pak, kanan lagi. Kanan lagi, sebelah kanan bulatan tuh Pak. Kanan bulatan. Kanan Pak. Lagi. Lagi Pak, sebelah kanan lagi Pak. Klik aja biar tahu Pak, nanti muncul Pak. Klik. Ini program. Sebelahnya iya. Nah. Kalau ragu klik aja, berarti muncul di layar Pak. Enggak apa. Cek klik Pak, biar tahu Bapak apa yang itu tombol apa. Cek klik. Belum ada muncul di sini Pak. Enggak, karena nggak Bapak klik. Ada Pak. Klik. Coba sebelah kanan Pak, ya sebelah kanan. Yang gambar bulat itu. Klik. Home-nya juga nggak mau. Coba tutup buka lagi Pak. Ya, tutup buka lagi aja Pak. Mungkin tadi karena Bapak prosedur awal nggak diikuti. Jadi di close aja nih Pak. Di close aja, buka lagi yang baru. Prosedur wajib Pak, mereferensi mesin itu wajib Pak. Seperti yang saya contohkan di tutorial Pak, itu wajib diikuti. Kalau nggak mau jalan mesinnya Pak. Nanti di mesin pun seperti itu. Di close aja Pak. Nggak usah dihapus, nggak usah disimpan Pak ya? Oke aja nggak apa-apa. Oke aja. Klik oke Pak. Udah Pak. Mana? Nah. Ikuti prosedurnya Pak ya, di referensi dulu. Sama seperti yang di video tutorial itu Pak ya. Iya. Jangan langsung di setting Pak, nggak bisa Pak.
Lebih. Dulu di. Halo Pak Gun. Ya, ya Pak. Ini saya sudah coba install Pak, tapi kok nggak bisa-bisa Pak ya? Saya sudah download Pak kan. Cracknya sudah diinstalkan Pak. Mohon panduannya Pak ini Pak ya. Saya apa Pak ya? Nah, ini Pak ya. Ada nampak Pak ya? Sedang loading Pak. Ini Bapak versi berapa? Yang 112 itu Pak ya? Ya. Bapak buka dulu di apanya? Di downloadnya Pak ya? Iya, di file Bapak ambil itu di mana? Coba buka. Ini Pak ya, yang ini Pak ya? Enggak, kan ada lagi cracknya mana Pak, cracknya? Oh, cracknya Pak ya, cracknya yang ini Pak, salinan crack ini Pak. Iya, coba di apa dulu, diekstrak dulu Pak. Dibuka Pak ya, dibuka Iya, gini Pak. diekstrak aja Pak, diekstrak. Itu kan masih bentuknya bentuk WinZip Pak. Diekstrak dulu Pak, diekstrak. Klik kanan. Oh, diekstrak Pak ya, klik kanan Pak ya? Iya, iya, klik kanan. Itu ini, ekstrak, Pak, iya, ekstrak file Pak ya? Iya, atau itu ya Pak. Tuh bisa. Mana deh Pak jadinya? Atau ini aja Pak, cek klik kanan lagi Pak, ulang lagi klik kanan. Ulang lagi Pak. Klik kanan. Klik kanan. Ekstrak to salinan crack. Ini Pak. Iya. Ya, coba cek ke atas atau ke bawah Pak, cari foldernya. Foldernya Pak ya? Folder Iya, biasa Pak ya? Iya. Terus, nah itu oh, buka. ini Pak. Klik double Pak. Coba buka lagi. Klik double. Coba baca read name-nya itu Pak. Readme-nya itu diklik. Itu langkah-langkahnya Pak. Oh, ini. Buka dulu, biar tahu langkahnya. Saya juga lupa Pak langkahnya. Kita buka dulu aja. Dibuka ke apa Pak ya? Dibuka. Ada informasinya. Copy Ini bentuknya notepad tadi. SSSD DLL itu Pak ya? Iya. Ada di copy kemana gitu loh Pak. Petunjuknya di readme ini. Ini di copy ke Nanjing Consoft SSCN servernya Pak ya? Ah, ada itu Pak. Bapak ada catatannya kan? Yang ini Pak ya? Ini di copy kan ya Pak ya? Dua ini Pak ya? Iya, saya silakan. Copy dua-dua. Klik dua-dua, copy. Baru cari di C tadi Pak ya? Iya, di C. Di C Pak. C. Itu D Pak. C Pak. Oh, ini D Pak ya? Oh ya. C. Itu Nanjing Swan Shop. Loh, kok masih kosong Pak? Di sini masih kosong Pak. Tuh. Bapak sudah install belum? Yang ini tadi Pak ya, softwarenya tadi Pak ya? Oh, udah di-install belum? Softwarenya belum Pak, belum Pak. Lo di-install dulu Pak, baru di ini kan? Ya belum bisa. Coba ulang lagi. Tadi sudah diinstal Pak, saya hapus lagi tadi Pak. Oh ya di-install dulu Pak, ulang lagi. Install lagi lah Pak. Berarti ini tadi Pak, yang SSCN ini tadi Pak ya?
Lagi bawah lagi mana? Bawah lagi Pak ya. Tadi Pak ya. Yang ini Pak ya. Ya, iya, tapi itu bentuknya kan WinRAR. Harus diekstrak dulu. Ekstrak lagi Pak. Ekstrak dulu. Kayak tadi ini Pak ya. 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 Nah, mana dia Pak filenya? Yang udah diekstrak, ke bawah, geser ke bawah Pak. Geser aja langsung Pak ya. Geser ke bawah. Nah itu. Ini Pak. Ya, double klik. Nah itu, diinstalkan dulu Pak. Loh. Apa ini Pak? Oh ini Pak. Another program using this file. Udah Bapak hapus di apanya? Di kontrol panel udah Bapak hapus? Tadi udah dihapus Pak. Apa lagi Pak? Coba cek lagi Pak, saya mau lihat kontrol panel Bapak, masih ada nggak? Kontrol panelnya Pak, kontrol panel. Di sini Pak ya. Coba buka kontrol panel dulu Pak. Bapak ngapusnya di mana? Di kontrol panel atau di mana tadi? Kontrol panel Pak. Kontrol panelnya ini Pak ya. Coba di minimize-kan aja dulu Pak semuanya, punya Bapak itu layarnya. Pak ya. Lagi, minimize-kan Pak. Minimize-kan. Klik Pak. Klik Udah, Pak. Pak. Klik Pak. Klik mana Pak? Itu Bapak yang Pak, itu klik aja, dihilangi. Saya mau lihat layar depannya. Klik Pak, klik. Nampak Pak? Mas, oh, kalau apa? Ini Pak, stop dulu share-nya dulu. Share lagi layar, karena kalau pakai zoom dia nggak bisa langsung berpindah layar Pak. Bapak stop dulu. Bapak stop dulu, share screen-nya. Kemudian Bapak share screen lagi ulang. Bapak stop dulu Pak, share screen-nya. Stop dulu Pak ya. Iya, baru Pak. share lagi ulang. Ini kalau zoom seperti itu. Mana Pak? Stop dulu Pak. Kok nggak mau nih Pak? Mana? Belum Bapak stop. Ini kok nggak mau nih? Gimana ini Pak? Cari Pak, cari ada tombol stop share gitu Pak, warna merah. Nggak ketemu Pak? Coba di atas Pak, di atas. Oh ini Pak ya. Nah, Bapak ulang lagi, share lagi, tapi share layar depan komputer Bapak. Saya mau ngecek kontrol panelnya dulu. Oh, share yang depannya Pak ya? Iya. Bapak yang Bapak hapus tadi kontrol panelnya atau foldernya Bapak hapus? Di apa yang tadi Pak? Di kontrol panel sini kayaknya Pak tadi Pak. Coba sekarang Bapak hapus lagi coba. Masih ada nggak? Bapak cek lagi kontrol panelnya. Masih ada atau tidak? Mana dia Pak ya? Halaman depan itu Pak ya? Iya. Ulang lagi Pak ya? Di-share lagi Pak ya? Iya, share lagi biar. Atau Bapak langsung tunjukkan ke kontrol panelnya saja, nggak apa-apa juga. Saya mau lihat apakah udah terhapus atau belum, jangan-jangan belum. Di-share. Bapak Ibu yang lain tetap mencoba ya, sampai ketemu dengan masalah ya Bapak Ibu ya. Baru tampilkan ke layar masalahnya. Mana Pak? Jangan yang itu Pak, tampili Pak yang halaman depannya. Saya mulai kontrol. Langsung aja Pak, langsung ke halaman kontrol panel Bapak aja. Ya, yang disyaratkan ya Pak ya. Berarti mana itu Pak? Halo Pak Gun. Ya. Mau nanya nih Pak Gun. Ya.
Ini bentuk apa ragum saya nggak seperti yang tutorial yang Bapak buat di apa Pak di Google Classroom Pak. Nah, bedanya apa? Bagaimana cara nyetingnya Pak ya biar sama dengan yang tutorial yang Bapak buat? Ini sambil ini Pak ternyata tadi Pak apa Panji, tadi? Pak. Iya Pak, sambil Panji, aja Pak. coba Bapak Bapak apa aja? Bapak install ulang lagi coba betul dari kontrol panelnya Pak ya. Baik. Iya Pak, coba saya coba ini Pak. Oh, punya Bapak berbeda ya? Iya Pak. Saya cari di Workpiece-nya, klaimnya nggak ada Pak pengaturannya. Ini kodenya sama ya pada OEM? Iya OEM Pak juga. OEM. Mungkin mesinnya aja Pak pilihnya beda Pak, jadi berbeda. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak. Jadi tidak menjadi problem Pak. Mau seperti apa bentuk ragumnya, nggak ada masalah Pak. No problem. Coba Pak klik itu yang L Pak. Yang ini nih. Iya. Kalau L kayak mana dia jadinya? Oh L itu besar ya Pak ya. Semakin besar ragumnya ya, Pak. Ya L itu besar. Kalau S kecil ya Pak ya. Iya Pak. Udah kembalikan aja ke S Pak. Kembalikan ke S aja. Oke. Nah ini nggak ada masalah Pak. Jadi no problem dengan itu. Kalaupun berbeda-beda Pak, itu mungkin karena mesin modelnya beda Pak. Coba klik mesin model tuh Pak sebelah kiri. Kiri dulu. Bawah. Di atasnya mesin info Pak. Di atas itu mesin view. Bawahnya lagi itu ada mesin model. Ya. Ada general 1 sama ya? Sama Pak. Dan itu tidak menjadi problem Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Cuman saya juga belum menemu gimana cara memutarnya. Saya malah belum tahu Pak caranya bagaimana. Tapi itu tidak menjadi hal yang begitu bermasalah Pak. Yang penting titiknya itu sama dengan titik yang mati di mesin Pak, gitu aja. Oke Pak. Makasih Pak ya. Oke Pak. Gimana Pak Panji, sudah bisa dihapus, betul? Oh iya Pak, ini sedang di apa nih Pak? Diinstal Pak. Tadi rupanya belum waktu di ekstrak belum full mungkin. Yo, ya baik. Saya buka dari foldernya tadi, saya install lagi. Ya. Terinstall. Oh, habis itu nanti baru tinggal itu tadi Pak ya? Apa di copy tadi Pak ya? Iya, di copy. Cuman saya lupa ya di copy kemana-kemananya, kan ada di catatannya di notepad. Ya. Oh, tinggal ikut itu aja Pak ya? Iya, ikuti petunjuk yang ada di notepad tadi, mana yang di copy kemana-kemananya. Ya Pak, nanti di replace aja Pak. Oh, di replace Pak ya? Ya nanti kalau di situ udah ada filenya, jadi ditanya sama dia apakah sudah ada, apakah mau replace, iya gitu saja. Oh ya Pak, ya Pak. Oh, tadi harus diubah apa dulu berarti Pak ya? Di foldernya itu di folder biasa itu Pak ya? Di ekstrak ya, Pak? Harus di ekstrak dulu Pak, itu kan supaya tidak bervirus Pak, makanya dibuat WinZip Pak. Oh, awalnya tadi nggak saya buat gitu Pak. Oh, coba ya, nih, saya coba nih Pak. Buka dulu. Iya. Makasih Pak ya, saya coba dulu Pak. Ini ada yang bertanya kok nggak bisa di-download, teman-teman yang lain bisa di-download, coba diulang aja lagi Pak. Pak Auli Akbar ya? Atau mungkin kalau nggak bisa coba rekan yang lain dibagikan saja. Seharusnya bisa Pak, karena rekan-rekan yang lain bisa Pak. Kalau nggak bisa juga mungkin coba mohon bantuannya rekan yang lain dibantu supaya dibagikan ke Pak Aulia Akbar Pak, cracknya. Atau Bapak coba ulangi lagi saja Pak, downloadnya lagi. Ayo Bapak dan Ibu sudah mencoba? Ketemu dengan masalah atau lancar-lancar saja?
Gimana ganti tool tadi Pak Gun? Nak. Anda bunda dulu sana. Ganti toolnya masih di tool manajemen. Gimana Pak Gun? Pak Gun? Silakan di share screen aja Pak. Mau ngapain sekarang Pak? Nanti kasih tool ini Pak. Tool yang mana? Masang tool maksudnya? Iya. Di mesin operation Pak. Mesin operation. Tool manajemen. Iya. Tool mana mau dipakai? Yang flat 10 nih. Ukurannya diedit dulu Pak, biar tahu Bapak tahu ukurannya dulu. Diedit dulu, diedit. Diedit sesuai kebutuhan kita. Klik edit Pak. Edit. Bawah Pak, di bawahnya Pak. Ini Pak. Iya, klik. Nah, itu ada diameter, ada panjang. Bapak edit dulu sesuai. Bapak harus tahu ya, Bapak harus ingat dengan tool yang Bapak pasang ya. Diameter 10, panjang 120. Cocok? Ya, oke kalau seperti itu. Kalau cocok, Bapak yang tahu, Bapak yang buat sendiri ya. Ya. Oke. Berapa tool Bapak mau buat? Hah? Pasang satu ya Pak. Satu saja, ya udah. Klik itu, klik add to magazine Pak. Add into magazine. Itu Pak, add into magazine. Yang sebelah atas Pak. Oh ini Pak.
Session Nah, 1. kemana taruh? Ya, Session 1. oke. Oke. Udah. Udah baru dipanggil Pak, pakai program. Nanti kita ke Program. langsung ke sini. Iya, kemudian apa? Kemudian MDI dipanggil Pak M6T1 gitu Pak. Klik proc Pak. Oh, enggak mau. Iya. Proc, klik. Udah, Pak. Belum Pak, itu masih pos Pak, klik. Cek dulu Pak. Gimana, Pak? Hah? Kok munculnya? Cek klik pos Pak. Pos nih, Pak. Cek klik. Enggak mau Klik. deh, Pak. Loh, kok nggak berubah? Bapak sudah selesai menginstalnya tadi, beres semua? Dengan Udah. crack-cracknya? Udah, Pak. Kok nggak berfungsi? Udah Bapak lakukan referensi belum nih? Belum, Pak. Nah, referensi dulu Pak, nggak bisa Pak. Iya, Itu prosedur dulu Pak. iya. Nggak bisa Bapak lompati langkah itu. Cek referensi dulu Pak. Itu Pak yang tanda bola Pak, mode home Pak. Klik, ya klik. Enggak bergerak deh, Pak. Hang lagi kayaknya nih. Berarti hang lagi Pak. Ya, Bapak udah cracknya udah Bapak copy semuanya, udah Bapak Udah ikuti semua. langkah-langkahnya. Udah, Pak. Udah, nggak ada yang ketinggalan. Enggak ada, Pak. Yakin? Yakin Pak? Iya, Pak. Coba ulangi lagi lah Pak. Berarti Bapak ada yang masih belum jalan ini. Iya. Nah, referensi dulu Pak, baru nanti dijalankan Pak. Nanti seperti itu kita nggak boleh melangkahi langkah itu Pak, itu wajib dilakukan duluan. Kayaknya ada yang belum terinstall Bapak ini. Nggak sempurna Bapak nginstalnya kayaknya. Lah itu kapan kau terangkat? Pak, saya sambil pilih kenal Bapak Ibu ya, mungkin bisa ditampilkan wajahnya Pak di layar Pak. Pak Iskandar. Ada Pak Iskandar. Pak Iskandar. Halo Pak Gun. Halo Pak Iskandar ya. Dedi Pak. Oh, Pak Dedi. Ya. Izin mau share screen Pak. Silakan. Kok nggak masuk semua Pak ya? Silakan. Tombol-tombolnya. Bapak sudah menginstalnya sudah sempurna belum? Sudah Pak. Kayaknya laptopnya keberatan ya Pak. Enggak. Bapak yang dikopikan tadi apa saja? Kalau di laptop saya tampilannya udah bener Pak. Semua item tombol yang di atas ini ada semua. Di mana di laptop? Ya. Tapi pas saya share screen, kok nggak masuk semua Pak ya? Aduh. Apa itu masalahnya ya kalau seperti itu ya? Iya, saya mau nanyain masalah pemasangan tool ini tadi Pak. Nah. Nggak ada semua tombolnya Pak ya. Kok bisa gitu ya? Saya coba stop dulu Pak ya. Iya. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu Pak. Padahal di layar saya ada loh Pak. Hah? Di layar laptop saya ada semua Ya, Pak. ya sudah nggak apa-apa ya. Yang penting layar Bapak ada. Yang penting Bapak bisa lakukan dulu. Itu aja yang penting. Ya Pak, siap. Bapak Ibu mohon saling bantu Bapak Ibu ya bagi rekan-rekan yang sepertinya kesulitan menginstal, mohon dibantu ya. Kita sama di sini saling membantu saja, saling mengingatkan saja. Sama juga ya Pak ya? Sama Pak. Tapi di layar ada ya Pak ya? Di laptop saya layarnya ada Pak. Di sini ada tombol-tombol lagi Pak untuk nginputin data-datanya ada sini Pak. Oh, berarti ini pas share screen nggak bisa Pak ya. kayaknya masalah komputer Bapak nih kayaknya Pak masalahnya. Ini udah ada. Oh, udah muncul sekarang. Iya. Nah, sudah. Berarti udah oke ya? Oke Pak. Silakan dilakukan dulu Pak. Saya kan sudah masuk ke tool manajemen tadi Pak. Saya udah buat juga ukuran toolnya.
Untuk melihat ini gimana Pak ya? Melihat toolnya ini Pak? Yang di atas Pak, yang diklik Pak. Oh yang ini Pak ya? Oke. Iya. Ini tadi saya sudah buat ukurannya 10, diameter 10. Yang kedua saya buat diameternya 5 Pak. Iya. Nah sekarang saya mau memasukin tool, memasang toolnya gitu Pak. Berarti langkah pertama saya harus klik MDI, kemudian program, saya klik MDI. Di sini ini M06 Pak ya, atau M6 Pak? Sama saja Pak. M6. Pakai titik ini Pak? Nggak usah. Yang pakai titik itu yang kok hanya koordinat saja. Oh, titik 01 Pak ya? Silakan. P1 pun bisa. IOB Pak ya? IOB Pak. Itu wajib Pak ya, IOB Pak ya. Insert Pak? Insert. Bedanya insert sama input apa Pak? Nah, gini kalau untuk PANUK, input itu lebih cenderung untuk hanya untuk memasukkan angka-angka di settingan, seperti di offset, di walk, itu pakai input. Tapi kalau insert itu untuk pengetikan program Pak. Oke. Tapi kalau nanti di Mitsubishi Pak, nggak pakai insert Pak, di Mitsubishi pakai input semuanya. Oh, pakai input Pak ya? Ya, kalau saya nggak tahu GSK pakai input juga kan? Berarti ini tergantung dari kriteria mesin Pak ya? Iya, tentu dari mesinnya. Makanya beda mesin itu berbeda. Oke, setelah ini Pak, langkah berikutnya Pak? Circle start. Circle start Pak ya? Iya. Nah ini selalu yang nongol Pak. Nah, apa bunyinya Pak? Please perform a home search on the x-axis Pak. Bapak sudah lakukan referensi belum tadi sebelumnya? Sepertinya belum Pak. Iya, lakukan referensi dulu dong. Untuk referensi berarti kita ke home. Klik sumbu Z. Klik bukan yang home tadi Pak, yang home Pak. Home ya. Klik sumbu Z. Sumbu Z. Klik sumbu X. X. Klik. Loh kok nggak bergerak Pak? Ini Z Pak. X. X enggak juga Pak. Y-nya juga enggak. Bapak sudah beres installnya? Jangan-jangan Bapak nggak sempurna installnya? Sudah Pak. Yang Bapak kopikan ke semua prosedur install sudah saya ikuti semua Pak. Udah Pak. Cak, baik. Cak sekarang ulangi lagi Pak. Ini Bapak tutup aja dulu. Bapak tutup dulu. Ya, close Pak ya. Bapak tutup dulu. Ya, tutup aja dulu. Nah, sekarang Bapak share screen yang dikopikan tadi Pak, yang file crack-nya dikopikan itu Bapak tampilkan di layar. Yang crack-nya Pak? Iya. Coba copy lagi ulang, mungkin ada yang belum di copy. Saya juga tadi gitu Pak Gun. Nah, ketika saya klik home, terus saya klik sumbu Z-nya, itu memang nggak bisa Pak Gun. Tapi ketika saya tekan tombol plus, itu bergerak dia Pak Gun ke ke 0. Iya. Programnya. Jadi begitu dia Pak Gun. Saya buat. Jadi bergerak dia memang ke. Ini punya Pak Dedi ini, takutnya saya khawatir dengan penginstalannya nggak sempurna. Coba Pak tunjukkan ke saya mana yang Bapak kopikan, kecil yang mana, file yang mana dikopikan. Biar juga teman-teman yang lain yang lagi punya masalah juga tunjukkan juga. Di share screen ya Pak nanti ya. Oke, Pak. Sepertinya masih ada yang gagal. Ini masalah penginstalan berarti yang bermasalah. Di share aja Pak Dedi. Iya Pak, bentar Pak. Halo Pak Gun. Ya, silakan tunjukkan mana yang dikopikan Pak. Harus di apa dulu Pak? Diekstrak dulu Pak, nggak bisa dikopi langsung Pak dari situ. Diekstrak dulu Pak. Diekstrak dulu Pak.
Oh gitu. Mana bisa di copy langsung dari bentuk WinRAR, Pak? Dari mana bisa ngopinya? Mana Saya mungkin? langsung di keyboard tadi Pak, Ctrl C Pak. Nggak bisa, Pak. Kan bentuknya WinRAR, mana bisa di copy bentuk WinRAR? Harus Jadi diekstrak dulu. Ekstrak file dulu Pak ya? Iya. Ini versi berapa, Pak? 7220 Pak. Maaf Pak, ekstraknya pakai ekstrak here saja, ekstrak here. Nah, Oke, dia Pak. langsung situ. Nah, dah. Baru bisa di copy. Oh ini baru di copy Pak ya? Enggak, bentar dulu. Coba baca readme-nya, Pak. Pak, itu apa? Informasinya apa? Di copy kemana? Copy to bin folder Pak. Baik, close Pak. Itu SSD-nya di copy. Copy. Di mana Bapak kopikan? Di C itu Pak ya? Iya, di mananya? Di Nanjing slotnya Pak? Iya, di mananya? Nah, kemarin saya tempelin di sini aja Pak. Oh ya nggak bisa. Di mana tadi informasi tadi katanya? Di bin Pak. Di bin. Folder. Mana Ya. binnya? Bin mana bin? Di sini nggak ada bin di sini Pak. Dari kemarin tadi malam saya sharing ada Pak. Hah? Nggak ada bin? Iya. Atau di dalam folder lagi Pak? Enggak, langsung di sini biasanya Pak. Di command tuh Pak, ada Pak, di command Pak. Oh Nah, di ini. bin. Oh. Nah. Berarti di dalam folder lagi deh Pak. Nah, pastikan di sini. Replace. Ya, yang tadi dihapus Pak, yang Bapak copy di luar tadi dihapus. Yang tadi, yang di Ya, mana tadi? Ini Pak. Hapus. Delete. Oke. Nah, sekarang Bapak jalankan. Di sini kah? Dalam. Semua. Nah, Bapak referensi dulu ya. Emergency itu Pak, diaktif emergensinya diaktifkan dulu, editingnya diaktifkan dulu, referensi di Z, sumbu Z klik Pak, Sumbu Z. X dan Y klik mana? Ini Pak, X, Ya, Y. nah, sepertinya nggak berfungsi nih Pak, sepertinya. Iya Pak ya. Ini nggak berfungsi nih Pak. Kendalanya di mana nih Pak? Apa di instalan lagi atau gimana Pak? Iya di instalan yang tadi pertama sepertinya nih. Atau Bapak instalan satu lagi aja Pak, yang tipe 7112 aja Pak. Oke, siap. Nah, ini dia uninstall Pak. Tapi langkahnya Bapak ikuti ya. Oke Pak, siap. Nah, jangan nggak diikuti langkahnya, nanti gagal lagi, sia-sia. Ya Pak ya. Terima kasih Diekstrak Pak. dulu ya. Oke, Itu aja. terima kasih Pak. Yuk. Ini Pak Erik Jubaidi ada pertanyaan ya Pak ya. Pak Erik Jubaidi, apa yang ditanyakan Pak? Langsung aja Pak di forum Pak. Mungkin teman-teman juga perlu juga apa yang ditanyakan Pak? Pak Erik Jubaidi. Pak Erik Jubaidi. Baik, ada pertanyaan seperti ini dari Pak Erik Jubaidi, bagaimana cara membuktikan settingan yang akan dikirim ke tugas gitu ya. Saya share screen saja lagi ya. Saya share screen saja. Bapak Ibu, yang mana sih yang membuktikan bahwa kita sudah melakukan penyetingan gitu ya. Yang pertama, yang pastinya Bapak dan Ibu, workpiece-nya kita tunjukkan yang ini. Kita screenshot. Kita lampirkan di file itu, ya kan? Kemudian workpiece claim-nya seperti ini, sesuai dengan punya Bapak masing-masing tentunya ya. Kemudian di mesin operation-nya, di tool management, Bapak tunjukkan seperti ini. Ini langsung aja Bapak screenshot. Ini kan tool 1 di nomor 1. Ini tool 2-nya, ini kalau nggak kelihatan silakan ditambahkan lagi sampai kelihatan di screenshot seperti ini. Kemudian di offset settingnya, Bapak tunjukkan di screenshotnya apakah Bapak tempatkan di mana, G54 atau G55, G57 atau seterusnya. Kemudian di sininya Pak di screenshot offset setting untuk data toolnya. Nah itu sudah bisa menunjukkan Bapak melakukan setting.
Kalau ini benar Pak, siapapun yang akan menggunakan data ini dengan pengaturan Bapak lakukan, pasti benar juga. Itulah cara membuktikan apakah Bapak sudah selesai setting atau belum. Tapi yang terpentingnya Pak, bukan ini Pak. Yang terpentingnya Bapak bisa melakukan setting, itu yang terpentingnya Pak ya Pak ya. Sekali lagi Pak ya, jadi mohon jangan hanya kita terpaku kepada kita ikut diklat, kita ikut ngisi presensi, kita dapat sertifikat. Bukan itu Pak ya. Tapi saya sangat berharap kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing, dan sama-sama memperoleh ilmu yang baru. Itu yang terpenting Pak. Dan yang penting lagi adalah kita bisa menyampaikannya kepada anak-anak kita. Itu yang paling utama dari ini semua Pak. Kalau masalah sertifikat Pak, itu aduh kalau saya sih Pak nggak begitu Pak. Ya, itu aja mungkin Pak ya, tambah dari saya. Untuk Pak Surajio, apa nih Pak yang ditanya? Kalau mengenai cara-cara settingnya Pak, mohon dicermati saja videonya Pak. Oke, siap Pak. Langkah-langkahnya lengkap Pak di situ Pak. Oke Pak, ini sedang Bapak, kita coba juga Pak. Ikuti lengkap Pak, pasti bisa. Oke, siap Pak. Apa ini Pak Jul? Aduh, adanya Pak Jul lah. Makasih Pak Jul. Selamat hari ulang tahun, Pak Gun. Ya, terima kasih. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Tadi saya kira Pak Jul mau men-sharingkan apa gitu ya kan. Makasih Pak Jul dan semuanya. Jadi. Oke, lanjut. Bapak Ibu, saya sambil share screen boleh ya terkait dengan pertanyaan tadi apa pancingan dari Pak Jul ini. Ini penting Pak. Itu penting untuk kita semua ya. Saya boleh share screen ya. Gini Pak. Saya kelihatan ya. Saya membuat program di Notepad Bapak Ibu. Jadi program yang saya buat tadi di contoh tadi, saya ketikkan di Notepad ini Bapak Ibu sekalian. Coba saya bisa nggak ini saya buka di apa namanya? Saya buka di Swanshop. Mudah-mudahan bisa ya. Ini programnya nomor 21, saya buat, saya ganti aja lah yang lain misalnya. Nomor O30 misalnya. Kemudian saya simpan, saya save as. Saya buat
namanya filenya coba gitu ya. Saya ini tetap saja teks dokumen, coba saya save. Bisa enggak ya? Nah, baik, sekarang saya ke Panuknya. Ini ke Panuk. Sekarang saya ke mode edit. Bapak Ibu ya, ke mode edit. Sekarang saya coba klik file. Saya klik open Bapak Ibu. Ini yes. Oke dulu. Nah, saya coba cari file yang saya simpan tadi. Ada enggak ya? Bisa enggak ya ini? Saya klik coba. Saya klik open. Saya klik open. Enggak muncul ya. Coba saya buka di dir 30. Enggak muncul ya. 34. Hah? 30 tadi saya buat tadi. Oh, 30. Ini juga enggak muncul, masih yang tadi yang selalu muncul. Di mode edit udah cocok harusnya. Atau dia harus simpan di folder Panuk itu. Gimana Pak Jul? Ya Pak Jul? Filenya harus kita simpan di folder ya. Filenya harus disimpan di folder. Tadi udah saya coba, tadi udah saya coba kan. Cuma saya nggak buka di open itu. Nah, filenya saya masukkan ke folder Panuk. Gitu. Atau coba aja Pak Jul, coba dipanggilnya dari sini. Coba Pak Jul, nggak apa-apa Pak Jul, di-sharingkan aja Pak Jul untuk kita semua. Pak Jul, boleh ya di-sharingkan dari Pak Jul ya? Pak Jul? Coba di-sharingkan dari Pak Jul aja. Ini penting juga untuk kita, cara yang seperti ini. Nggak mungkin nggak mau ngetik-ngetik satu persatu kan di mesinnya, tapi ngetik di notepad. Coba dari Pak Jul aja. Itu kan. Ini bentuk filenya apa Pak Jul? Ini file program yang kita gunakan untuk tadi yang saya buat ini 1001 ini. Tapi itu tipenya udah CNC file tuh Pak Jul. Itulah karena saya ikuti di sini keluarnya CNC kan, bukan teks kan. Nah, ini kalau kita buka programnya ini, nah, kita save ke dalam ini folder dia di C Nanjing Swansoft, SSNC ini Panak. Filenya kita simpan ke dalam ini, nanti kita buka lagi di sini dengan dir, dengan cara biasa ya. Ya, di stop dulu Pak, di stop dulu sharingnya baru. Nah, ini karena Pak Jul kalau Zoom nggak bisa langsung muncul Pak Jul. Jadi Bapak stop dulu sharing sekarang, sharing lagi halaman yang lain. Betul. Share. Kita buka ini. Harus tersendiri dia. Edit program dir. Langsung. Nanti dia muncul di sini 01001 ini. Iya. Atau misalnya kita ini sekarang ya aktif 01001. Kita buka lalu misalnya coba yang lain dulu ya. Iya. 0 misalnya O3. Nah, ini 03. Kita kembali. Nah, ini kita buka yang O1001. Opennya dengan panah ini ya. Saya nyari-nyari begini yang mana opennya kan. Nah, ini dia. Pakai itu bisa, pakai offset juga bisa Pak Jul. Ini dah yang tadi ya, yang 101 tadi ya. Ya? Yang 101 ya. O1001. Ya, O1001. Iya. Pakai offset juga bisa Pak Jul. Coba Pak Jul. Selain tanda panah Pak Jul. Misalnya 002 nih ya. Iya. 002. Offset. Yang bawah ini Pak. Oke, yang ya? Sampingnya BG Edit. Ya bisa juga itu. Yang bawah ini Pak.
Yang di layar jauh share. Oh, nih. Bawahnya ya. Nih. Iya. Nah, sama juga caranya. Oh, iya. Perlu dicatat itu. Iya. Emang hal seperti itu ya nggak sama sih, tiap mesin berbeda-beda toh ya kan. Beda ya. Makasih Karena Pak Jul. jarang Ini pakai teman-teman. panah. Iya. Tapi emang di industri yang banyak kan pandu dengan Mitsubishi Pak Jul. Ya. Sama Siemens lah yang banyak juga. Ya kan? Kan itu aja. Kalau GSK nggak ada di industri, nggak ada GSK. Tapi itu pula yang ada di sekolah ya kan. Padahal nggak ada di yang mampu disediakan. Iya, padahal di industri nggak ada. Itu nggak apa-apa sih. GSK kan sudah mirip dengan PANUK. Terjemahannya rasanya seperti muntah. Bapak Ibu tadi sudah dikasih ada tambahan dari Pak Jul. Itu penting loh Pak ya. Bisa dipahami nggak kira-kira Bapak Ibu yang lain yang tadi ditampilkan oleh Pak Jul? Kalau nggak ada komentar berarti paham Pak Jul. Kalau kamu nggak mau tahu. Nanti kalau nggak paham nanti nanya lagi Pak Jul. Ulangi Pak Jul. Belum Pak, kami masih belajar setting tool nih. Oh, Masih iya. videonya Pak. Itu terlalu jauh Saya pun Pak. belum setting tool lagi. Yang sama Pak Julham itu udah terlalu jauh itu Pak. Baru belajar nyeting tool. Oh, iya ya, tapi gini, maksudnya gini, artinya setiap informasi yang disaringkan oleh rekan-rekan mohon nanti tetap direkam Pak. Karena itu penting bagi kita semua. Ya Pak ya. Nanti kita minta Pak Julham yang merekam, kemudian di-share di grup. Masih nonton video Pak. Biar bisa kita tonton lagi kan. Tuh Pak Jul, permintaan kawan-kawan. Katanya Pak Jul minta direkam supaya disampaikan lagi di grup. Tapi ini terekam kok Pak. Ini terekam kok. Ini apa kita terekam nanti mudah-mudahan kalau nggak hilang kami akan share ke grup ya Pak ya. Nyeting toolnya masih bolak-balik saya ini Pak. Iya, silakan. Plusnya tak bergerak, rupanya tekan minus baru bergerak. Iya. Memang intinya Bapak Ibu harus melakukannya. Jadi kalau hanya menyaksikan saja nggak bisa. Percuma kalau kita hanya menyaksikan saja. Harus melakukannya. Ini masih simulator Pak. Nanti di lapangan kita harus megang mesinnya. Oh hanya simulator nggak megang mesinnya. Sama juga. Nanti lupa juga. Jadi kapan kita pegang mesinnya nih? Nah, ya harus tatap muka lah kita Pak Jul. Iya lah, tatap muka lah. Cuma janganlah puasa 1 bulan ya. 1 bulan nggak dapat izin ya. Iya kita tanyakan lah. Mudah-mudahan seperti tahun lalu ada kita tatap mukanya. Entah di mana, entah di SMK Banda Aceh atau di Balai Besar ya kan. Di Banda Aceh aja tuh. Mudah-mudahan lah ya. Bapak Ibu silakan tetap dilanjutkan ya. Yang ada problem silakan ditampilkan di layar. Intinya harus melakukannya Pak. Pak Jul, gimana Pak Jul? Pak Jul ada yang bertanya itu Pak Jul. Pak Jul izin nanya. Nanya kemana? Nah, itu tadi kan yang Bapak sampaikan programnya itu otomatis jadi CNC. Kita kan kalau dari Notepad itu ada pilihannya ke situ. Kalau disimpan di folder Fanuc tadi langsung jadi CNC, jadi NC gitu Pak Jul ya? Sebenarnya kalau kita buat itu banyak cara ya. Kadang yang kita buat misalnya tidak terbaca, saya lebih cenderung saya ambil file yang sudah ada, saya hapus tuh, saya masukkan programnya ke dalam itu, nanti kita rename. Bisa seperti itu. Yang tadi waktu saya buat yang pertama, saya kan bingung, ini carinya di mana. Saya buat dulu di dalam kontrolnya, langsung baru saya masukkan O1001 insert. Saya buat aja tadi asal-asal aja lah, saya mau cari itu kemana dia tersave. Nah, begitu udah saya dapat filenya, ada program manual yang udah saya buat, saya masukkan ke dalam file itu. Oh, nerusin yang lama aja dulu gitu ya. Sip, begitulah. Oke Pak, thank you Pak. Makasih banyak Pak Jul. Yo, sama-sama. Terima kasih ya. Kami sedang
Jadi ini metode yang baru Pak ya, kalau tadi tidak bisa dalam bentuk CNC, yang ada di file di C-nya itu dibuka, diganti dengan file yang punya kita, kemudian di save as saja dengan nama file yang baru. Itu kira-kira usulan dari yang sudah dicobakan Pak Jul dan ternyata berhasil kan gitu. Sepertinya Pak Jul. Pak Jul.
Mana Pak Julnya? Halo Pak Bi. Ya. Ya Pak Mul. Nanya itu dalam apa itu membuat programnya itu ada anak program, induk program apa itu dibuat secara terpisah atau gimana atau langsung aja? Yang mana nih Pak? Anak program? Iya, apa tuh ada cara membuatnya itu ada anak program, ada induk program itu. Itu apakah langsung dia atau dibuat satu-satu? Induknya satu, anaknya satu atau gimana? Gini aja Pak, supaya kita ini dulu kita nggak sampai ke itu dulu Pak Mulyadi. Kita masih program yang biasa saja dulu. Kita benar-benar paham dulu Pak yang biasa. Nanti baru cerita itu Pak, yang anak program dan subprogram gitu ya. Tapi memang itu sih tidak masih tidak begitu sering juga sih digunakan Pak. Kalau untuk di sini itu udah tingkat tinggi. Jadi saran saya nanti tambah bingung Pak ke sana. Jadi coba kita pahami saja dulu yang dasarnya saja dulu Pak, mantep dulu Pak. Yang program sederhana dulu secara manual. Nanti kalau sudah tingkatannya sulit kita tidak lagi pakai manual Pak, tetapi kita menggunakan Mastercam. Nah, jadi kita belajar yang manual tujuannya apa? Supaya kita paham dengan karakteristik program kita. Nanti kalau kita sudah ke Mastercam kita bisa mengedit Pak, mana kira-kira perlu diedit. Itu dulu Pak. Ya kemarin itu kan apa ada anak program, ada apa di buku apanya itu kan cara memaparkan kemarin Bapak yang Bapak tampilkan itu kan. Iya. Terus ini tadi Pak Jul, ternyata sepertinya karena mungkin ini tidak ori Pak Jul. Iya. Mungkin nanti komputer teman-teman juga berbeda yang mengenai yang tadi Pak Jul sampaikan. Kalau di saya sedikit berbeda Pak Jul. Di saya itu ketika saya sudah mengganti file dengan nama file yang baru gitu, misalkan program nomor 30, itu di direktori di folder C-nya ada, tetapi di direktori di Swanshop-nya nggak muncul dia Pak Jul. Dan ulun dulu somber tematika, jadi ada di grup WA-nya kok. Di saya nggak muncul, jadi supaya tematika langsung linknya di MCM langsung saja dikira cara ini jadinya. Karena gue jadinya itu pula mungkin sama laptop saya ini Pak Jul. Pak Jul kan tadi kata belum gue bilang ada mau mati direktorinya ya kan. Tugas gimana kalau ada sertifikat. Saya nggak bisa ternyata. Jadi kan tetap. Ya mungkin nanti hal-hal mungkin nanti akan dihadapi oleh teman-teman ketika ketemu dengan hal seperti ini, bisa mengambil gimana cara membejakinya, itu penting sebenarnya. Itu mungkin informasi buat kawan-kawan kita semua. Tapi sepertinya kawan-kawan masih fokus kepada setting Pak Jul. Nanti pasti akan berguna juga ini. Nanti suatu saat kita akan panggil lagi memorinya terkait dengan ini. Kan nggak mungkin nanti teman-teman harus mengetikkan capek mengetik satu persatu di dalam langsung di mesinnya kan. Lebih enak kan ketikannya di notepad seperti yang kita tunjukkan tadi. Betul. Ayo Bapak dan Ibu, ada problem kah atau tidak? Ini kok adem ayem saja ini. Berarti nggak ada masalah ini.
Zuho ini berlangganan nggak? Mau mulai sarung nggak? Mau Zuho form ini? Dan Bapak Ibu, saya juga meminta bahan ajar yang menyusun program cara manual itu kan tadi kita hanya contohkan satu. Kemudian ada lagi yang menggunakan kompensasi. Coba Bapak Ibu sambil dipahami secara mandiri, sambil dicoba, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diskusikan langsung di sini gitu. Itu sih tujuan saya, supaya kita tidak ketinggalan. Nanti mereka bersama boleh harapannya kita besok kalau memang ini tuntas yang secara manual, kita beranjak ke master camp Bapak dan Ibu ya. Tapi harus dipahami dulu, harus dibaca dulu, dilakukan dulu intinya. Kalau nggak dilakukan ya nggak ketemu juga problemnya, gitu ya. Nah, ini sengaja memang saya hanya menampilkan satu contoh di depan, tapi yang di belakang itu tetap dibaca, coba dipahami bagi semuanya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, nggak apa-apa, makin bagus Pak, karena kita di sini penuh juga kritis ya di antara kita. Ketika ada mungkin materi bahan ajar yang tidak sesuai, itu silakan aja dikritisi supaya kita perbaiki lagi Pak. Ya, kita terbuka untuk semuanya. Kami tidak malu-malu mengatakan kalau yang kami buat salah gitu ya. Mungkin ada yang kurang pas, silakan menjadi bahan kritikan kita bersama. Tapi dilakukan dulu Pak ya.